fayakun, maka jadilah. Jadi, maka jadilah. Itu keinginannya. Itu yang dikatakan firman, Bang Meme. Bang Meme, nggak pakai K, sorry. Meme bos. Ya, Kebiasaan, ya kebiasaan. kepleset lo Ya salah-salah are dikit nggak apa-apa lah kan, salah-salah dikit aja. Lanjut. supaya jangan tegang-tegang gitu di Dimarahin sini lo kawan. sama Kak Rosipa. Jadi Marahin gitu Kak, ya marahin Kak. Bang Meme. Jelas ya. Tuhan mengutus firman-Nya benar. Karena semua para nabi itu adalah atas kehendak dirinya. Itu yang dikatakan firman, Bang. Paham ya, Bang? Paham ya? Allah juga mengutus firman-Nya. Nabi Muhammad itu adalah berasal dari firman-Nya, keinginannya, kehendaknya, kemauannya. Diutus Rasulullah. Itu firman-Nya itu, Bang. Saya juga ada dari firman-Nya. Coba baca Kejadian 1 nomor 26. Maka berfirmanlah Bapa, Allah, Theos, Elohim, Yotefafe, YHWH. Jadilah, marilah kita jadikan manusia segambar dan serupa. Itu semua berasal dari firman. Janganlah Bang, Abang udah lama berdiskusi. Masa masih begini aja Bang, coba. Masih buntu aja akalnya. Masih menyembah manusia, masih memfitnah Yesus. Aduh Bang, kenapa sih nggak bisa masuk ke dalam hati Bang Meme? Iya, Abang nggak mau, nambahin nggak pengen sedikit ketemu Bang. sama, nggak pengen ketemu sama Mbak Rosipa, nggak Ya pengen nambahin ketemu sedikit sama Bang. Bang Zuma, Bang Handi, sama Cinta Solawat, JNE, nggak kepengen Abang ketemu sama kita nanti di surga sana, kita berangkul, Dia PDKT berpelukan. sama si Dini loh. Dia PDKT sama si Dini. Yang mbok los lah, terserah lah. Masa nggak mau Karepe ketemu sama kono. Dini nanti, Meme? Iya, Nggak ketemu sama sama di Dini surga. tuh. Sama Apa yang Abang Aren. inginkan nanti bakal ketemu? Abang nggak kepengen ketemu sama Abraham? Hah? Nggak kepengen Abang ketemu sama Nabi Adam? Nggak pengen? Nggak pengen Abang ketemu? Sama Bunda Coba Maria di nggak keimanan mau. kalian, roh di dalam surga kalian, roh gentayangan. Nggak kepengen Abang Sama ketemu sama bundanya. Nabi Adam? Nggak kepengen Abang ketemu sama Yesus? Nggak kepengen? Pastilah kepengen. Aku aja rindu kali sama Nabi Muhammad, Iya, sama Nabi Adam, iya sama sudah. Ibrahim, Ismail, Ishak, semua kami rindukan para nabi terdahulu. Itulah adilnya Kasih Allah. Bang Meme. Kita kan belum pernah kita melihat nabi-nabi dahulu, Bang. Bagaimana wujudnya, rupanya, tampankah mereka? Kan kita nggak tahu. Hanya orang-orang pada kala itulah yang tahu. Nah, kita nanti akan dikumpulkan bersama di dalam surga, bertemu seluruh para nabi. Itu, Bang. Saya nih Bang, nggak pernah ketemu sama Abang. Insya Allah kalau Abang menerima hidayah dari Allah, Abang kembali kepada fitrahnya Abang, Muslim, berserah diri kepada Allah, niscaya kita akan bertemu di sana Bang. Ya Allah, aku ingin bertemu dengan Meme Bos. Oh, di sana dia, Erik, sana dia. Oke, sekedip mata, pup, aku nyampe depan mata. Oh, Bang, Abang Meme Bos ya. Terima kasih Bang Meme Bos. Bang, aku mau Silakan, Bang informasikan Meme Bos. buat teman-teman di bawah, izin ya, buat teman-teman di bawah yang typing Jumatan, Jumatan, Jumatan. Hey, ini di seluruh Indonesia ya, yang ada di sini nggak mungkin nggak Jumatan. Ini dari Sudah barat selesai. dulu, yang timur lagi Jumatan. Nah, Bang tinggal KTG barat kenapa lagi, turun? daerah Aku barat. nggak Jumatan teman-teman Gimana ya. sih kalian? Aku lagi nggak Jumatan ini. Maaf, aku lagi nggak Jumatan. Oke, Serius. saya tanggapi ya. Ya, tanggapilah Iya. biar nggak jadi Enggak, patung. bentar Meme. Ada apa ada di bawah itu katanya Jumatan. Saya lagi nggak Jumatan teman-teman, izin ya. Iya. Saya lagi nyetir soalnya. Silakan Bang Meme. Izin ya, saya udah selesai Jumatan, saya waktu Indonesia Tengah. Iya. Ya, Di sini silakan. Ribut Nanti kalian, selesai Jumatan. saya bernarasi, baru nanti KTG atau Erik yang nambahkan nggak masalah ya. Saya Ya. sanggahin dulu. Terima kasih Silakan, buat Mei. teman-teman yang udah mengingatkan. Tapi nggak usah ribut. Teman-teman di sini pada paham, udah tahu kewajibannya masing-masing sebagai umat Muslim. Sudah, kasih Meme ruang, Ren. Oke. Jadi saya mau mengatakan begini ya. Pendebat Muslim ini buta akan definisi. Kenapa saya mengatakan mereka buta akan definisi? Definisi menjadikan dengan definisi menjadi itu saja mereka tidak tahu.
mereka malah menyamakan definisi menjadi dengan menjadikan itu, beranggapan bahwasan itu definisi yang sama. Kan lucu jadinya. Jadi saya akan menjelaskan secara detail, mungkin pernah sudah saya jelaskan, tetapi mungkin ada sebagian netizen yang di bawah yang belum paham tentang definisi menjadikan dan menjadi. Di dalam ajaran Kristen itu, bahwasan Tuhan itu hakikatnya adalah roh yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, di dalam roh Tuhan itu memiliki energi yang disebut dengan Roh Kudus ataupun memiliki suara. Nah, ketika Tuhan mau menciptakan alam semesta ini, kehendak itu ataupun yang berkehendak itu adalah roh. Tetapi yang mengerjakan segala sesuatu itu adalah suaranya. Nah, ketika roh itu mau menciptakan segala sesuatu itu dia menggunakan suaranya. Nah, suara ini berasal dari mana? Berasal dari dalam roh tersebut yang menjadikan segala sesuatu. Jadi ketika dia mau menciptakan itu dia hanya tinggal berkata, jadilah. Udah jadi. Yang berkehendak adalah roh, tetapi yang menjalankan tugas melakukan pekerjaan itu adalah suaranya. Nah, apakah alam semesta ini suara Tuhan yang menjadi alam semesta? Enggak. Di dalam Alkitab, proses penciptaan itu dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta ini menggunakan suaranya. Apakah suara itu menjadi makhluk? Enggak. Suara itu tidak pernah menjadi bumi. Suara Tuhan tidak pernah menjadi alam semesta. Suara Tuhan itu tidak pernah menjadi laut. Tetapi suara Tuhan itu menjadikan laut. Suara Tuhan itu menjadikan alam semesta. Lalu kita akan kembali kepada Yesus nih. Kira-kira dia suara Tuhan yang menjadikan dia, ataukah dia ini suara Tuhan yang menjadi dia? Nah, ini harus kita cari tahu. Makanya saya tuh kalau mau berdialog itu sama kawan-kawan tuh jangan sampailah kalian itu butakan definisi. Itu buat teman-teman ya. Jangan sampai butakan definisi lah. Sebenarnya masih panjang Udah saya belum, Iya, iya. Udah belum gantian. Iya, makanya saya kasih kesempatan dulu. Saya kasih kesempatan. Silakan Bang Erik apa Bang KTG. Boleh Ini saya yang baru enggak? masuk. Boleh Bentar, saya Bang. enggak? Yang baru masuk. Saya boleh Bang Rahmat. ngomong Ya, sedikit nggak? silakan Abang. Silakan, Batin, Bang, boleh nggak? silakan. Saya nggak lama lagi izin pamit ya, host. Jadi Nanti lagi Yo, dengan yo, saya yo. yang Bang Meme, nggak pakai kak. Aduh, pakai kak pula tadi bahasanya. Bang Meme, bos. jadi gini, si meme bos itu sama nasibnya sama kaum terjemahan yang lain Kristen, ya. Mereka itu cuma baca terjemahan nih. Tadi aku mengutus aku itu lucu. Keluaran 3:14, ya. Ini baca nih. Allah berfirman kepada Musa, "Aku adalah aku." Lalu dia berfirman, "Kamu harus mengatakan." Kamu di sini siapa? Musa ya. Karena dia berfirman kepada Musa, "Kamu harus mengatakan itu kepada keturunan Israel, sang aku yang telah mengutusku." Kudus ini Musa kepadamu. Dia, mana ada aku mengutus aku, sang Jangan curang di situ, jangan curang, nggak boleh. Jujur dialognya nggak boleh. Ini resmi loh. Curang gimana ini? Iya, kau ulangi lagi bacanya. Itu nggak boleh kau mengatakan itu kepada Musa, jangan curang, nggak boleh. Jujur, nggak boleh. Ini tulis ini. Bukan saya yang buat. Firman Allah kepada Musa, "Akulah aku." Firman-Nya lagi, "Kamu harus berkata begini kepada orang Israel, akulah aku." Ya. Saya ulang ya. Allah berfirman kepada Musa, "Aku adalah aku." Jelas ya, aku adalah aku. Lalu dia berfirman, "Kamu harus mengatakan Tap guys yang ini di bawah kepada guys. keturunan Tap. Israel, sang aku yang telah mengutusku." Mengutusku di sini siapa? Sang aku yang telah mengutusku. Maksudnya di sini Musa. Kepadamu, kepada bangsa Israel. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, meme bos mengatakan, definisi itu carinya di KBBI. Silakan buka KBBI itu mendefinisikan apa. Jangan kamu bikin definisi sendiri, kan lucu kamu.
Cari definisi utusan itu apa di KBBI, cari kata Allah itu apa definisinya di KBBI. Jangan kamu berkata tentang definisi, lalu kamu nggak buka KBBI, kan lucu seperti itu. Nah, kalau kamu mau tolak ini, silakan tolak. Ini bukan produk saya loh, ini produknya Alkitab Sabda loh. Jadi kalau kamu mau bahas ini, memang di sini banyak terjemahan. Kalau kamu bahas ya bahas ini nih, bahas Ibraninya nih. Kalau kamu bisa nih, bahas Ibraninya nih. Ya silakan yang lain. Silakan, kalau Bos. kalau meme bos muntah darah aku nggak tanggung jawab ya bang. Silakan, Bos. Sangga, Bos. Iya, saya sanggah ya. Jadi KTG definisi tadi itu saya sudah menjelaskan secara detail. Saya bilang tadi bahwasan saya berharap kalian itu tidak buta akan definisi. Kau mengatakan saya ini buta definisi, harus cari di KBBI. Nah, kalau kamu merasa bahwasan definisi saya salah, bukalah KBBI, kira-kira penjelasan saya tadi itu bertentangan atau tidak. Berdialog, melakukan framing itu saya rasa itu tidak baik. Tidak baik sama sekali. Tetapi bagaimana cara kita bernarasi supaya netizen itu paham. Itu paham ya. Nah, itu berkaitan tentang definisi. Nah, sekarang saya akan uraikan berkaitan tentang Yesus ya. Saya sudah mengatakan tadi bahwasan Tuhan kami itu menciptakan segala sesuatu itu menggunakan suaranya. Bukan berarti suara Tuhan itu berbentuk menjadi bumi, bukan berarti suara Tuhan itu berbentuk menjadi awan, bukan. Tetapi awan, bumi, ataupun segala sesuatu itu dijadikan oleh suara. Itu dikatakan definisi menjadikan. Contoh, saya membuat kursi, dengar ya, saya ajari kau KTG ya. Contoh, saya membuat kursi. Saya membuat kursi menggunakan tangan, tetapi kehendak itu berasal dari dalam diri saya. Tetapi saya membuat kursi menggunakan tangan saya. Nah, ketika kursi itu jadi, apakah kursi itu dengan saya? Kami dua adalah satu hakikat? Bukan. Tetapi kursi itu adalah hasil buatan daripada saya. Dengar ya. Artinya, kursi dengan saya adalah dua sosok yang berbeda. Dengar ini baik-baik KTG supaya kamu paham. Artinya kursi dengan saya ini adalah dua sosok yang berbeda, tetapi kursi ini hasil buatan daripada saya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam definisi menjadi. Definisi menjadi itu artinya perubahan wujud yang terjadi. Contoh, saya menjadi kambing. Hakikat saya adalah manusia itu hilang. Perubahan wujud yang terjadi menjadi kambing saya. Saya menjadi batu. Hakikat saya adalah manusia ataupun daging, itu hilang. Dia berubah wujud menjadi batu. Sama seperti Jibril di dalam ajaranmu, hakikatnya adalah cahaya, tetapi dia bisa menjadi manusia yang sempurna. Ketika dia menjadi manusia yang sempurna, cahayanya mana? Hilang. Maka saya katakan kepada kamu KTG, sekolah dulu kalau mau berdialog dengan saya. Tadi kan kau sudah framing nih, nah sekarang gantian saya framing sekolah. Definisi kata itu penting. Supaya apa? Supaya tidak asalan berdialog. Nanti kau dengan modal on cam kau tadi itu hanya dikit mengelabui orang-orang yang tidak tahu. Jadi silakan. Iya bang, saya ngikut sedikit bang. Sedikit ngomong bang. Anda mendefinisikan Tuhan Anda itu tak berwujud tapi hanya bersuara lewat firman. Tapi gimana dengan Tuhan Anda yang berwujud bang? Yang berwujud berbentuk manusia. Apa bisa didefinisikan itu bang? Bang, saya tambahkan ya. Coba ulangi lagi. Oke, semua dengar tadi Mimi Bos berkata bahwa menjadi itu adalah berubah ya. Oke, sekarang saya open cam, tolong. Jadi harus konsisten. Kalau bicara itu harus konsisten. Jangan tidak konsisten. Yohanes 1:14. Aku nggak bisa moderator. Aku bukan moderator ya host. Firman itu, mana nih jarinya nih? Firman itu telah menjadi ya. Jadi Meme Bos tadi sepakat bahwa menjadi itu berarti berubah. Berarti firman, Kristen kan menuhankan firman. Firman itu telah menjadi manusia. Kalau di Inggris itu
The word become flesh. Kalau bahasa aslinya itu Yunaninya the apa ya? The sarx egeneto ya. The logos sars egeneto, logos menjadi sars. Jadi Memebos ini telah mengamini bahwa dia penyembah daging. Kenapa? Karena dia tadi sudah mengatakan bahwa menjadi itu adalah berubah. Berarti Tuhanmu itu telah berubah menjadi daging. Berarti kamu ini Memebos penyembah daging. Berarti kamu tadi sudah mengakui bahwa kau kan menuhankan firman. Firman Yohanes 1:14, berarti kamu ini memang mengakui bahwa Tuhanmu itu menjadi daging. Jadilah kau ini penyembah daging. Berdasarkan definisimu sendiri tadi. Menjadi, berarti menjadi itu berubah menjadi. Ya, berarti dari Tuhan menjadi daging. Berarti kamu itu mengatakan secara tidak langsung bahwa kamu itu penyembah daging. Oke, berdasarkan Yohanes 1:14, karena kamu menyatakan menjadi itu adalah berubah. Ingat ya, jadi kamu itu penyembah daging. Penyembah sarks, penyembah flesh. Oke, udah. Kemakan ucapanmu sendiri ya. Kasihan. Oke, saya tanggap ya. Saya mau mengatakan begini KTG, level sepertimu ini 1000 orang pun tidak akan bisa mengalahkan saya. Ini framing dari saya. Nah, saya jawab ya. Kamu mengatakan firman itu telah menjadi daging, lalu kami menyembah daging. Sekarang menjadi persoalan itu bahwasan ketika Tuhan kami dalam perubahan wujud menjadi daging, apakah ketika dia menjadi daging itu akan kekal selamanya? Kan tidak, bro. Tuhan kami itu ketika dalam perubahan wujud itu hanya untuk sementara waktu. Fungsinya apa? Fungsinya itu supaya dia bisa berkomunikasi dengan manusia secara intens. Apa alasan dia harus berkomunikasi secara intens? Karena memang pada zaman Nabi terdahulu, Tuhan itu berbicara dengan para Nabi itu tidak secara general, tetapi dia hanya berbicara khusus kepada perorangan. Contoh di zaman Musa, dia hanya khusus berbicara kepada Musa. Di zaman Nabi yang lain demikian juga. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia berbicara secara general, secara intens semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KTG ganggu lagi KTG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf, aku pikir KTG ini, saya lanjutkan ya. Nah, kalau kamu menuduh kami itu menuhankan daging, Tuhan kami hakikat bukan daging loh. Tuhan kami hakikatnya adalah roh yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi dia bisa berubah wujud menjadi daging supaya apa? Supaya berkomunikasi dengan manusia secara langsung. Nah, ketika dia sudah berubah wujud menjadi daging, apakah dia itu akan kekal menjadi daging selamanya atau enggak? Enggak, hanya sementara waktu saja. Nah, sama seperti dalam ajaranmu tadi sudah saya katakan tadi, Jibril itu adalah hakikatnya adalah cahaya yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tetapi dia bisa berubah wujud menjadi manusia yang sempurna. Di dalam surat Maryam 17, datang kepada Maryam menjadi laki-laki yang sempurna yang memiliki daging rambut seperti manusia. Apakah Jibril akan kekal menjadi manusia selama-lamanya? Enggak. Saya jawab. Jadi Memebos ini udah mengakui bahwa Tuhannya berubah ya. Berarti Memebos ini menuhankan Tuhan yang berubah-ubah. Oke, saya open cam lagi, saya pakai ayat aja. Saya menanggapi narasi pakai ayat, nggak usah pakai asumsi. Tolong dibesarin. Tadi Memebos sudah mengakui bahwa Tuhannya berubah menjadi daging. Berarti Tuhan yang disembah Memebos adalah Tuhan yang berubah-ubah. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Tuhannya itu berubah sementara aja. Oke, apakah itu benar menurut Bible bahwa Tuhannya itu berubah sementara? Di Ibrani 13 pasal 8, ya, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi nggak ada yang sementara, Yesus itu sama. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 pasal 8. Jadi kalau Memebos bernarasi, itu sementara, tidak dibantah sama Bible. Jadi narasi liar Memebos ini ditampol sama Bible. Dagingnya itu nggak sementara, ayatnya ini tetap sama. Selama-lamanya. Lagi makan siang dia bang kayaknya bang. Aduh, dia kabur itu. Masak nasi dia bang. Jadi dia narasi dia. Makan siang bang. Narasi dia Makan itu siang. narasi. Dia secara tidak langsung udah mengakui bahwa dia menyembah daging. Karena dia sudah tadi bilang menjadi itu berarti berubah. Berarti ada yang berubah. Berarti dia menyembah Tuhan yang berubah-ubah.
Dia bilang lagi untuk menutupi malunya itu dia bilang oh enggak, berubahnya itu cuma sementara. Enggak, ini enggak ada sementara ini Ibrani 13:8 nih. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Gitu. Enggak ada yang bilang sementara. Ya, sementara itu berapa tahun ya? Heran saya. Kenapa Kristen selalu menolak isi Bibelnya, itu yang saya heran. Dan pakai narasi pribadi. Dan narasi pribadinya juga itu menjerat sendiri keimanannya. Sudah bernarasi pribadi, akhirnya narasi yang dia buat itu menjerat juga keimanannya. Kacau kan? Bentar. Kemana dia? 1000 langkah. Wah, aku tadi agak sibuk, nggak lihat pas dia loncat. Pasti seru. Sandalnya diteng-teng kayak gitu. Ini Bang Markus. Selamat siang Bang Markus. Bang Markus. Bang Markus. Turun aja ya, Ren. Turunkan aja, nanti dia naik lagi, Kak. Ini Bang Hirjan. Selamat siang. Hirjan. Bang Hirjan. Si Hombing, silakan naik. Kalau KTG botol, tolong dibantah narasi KTG. Silakan. Kenapa yang naik pada enggak Bang KTG dikatain botol sama Nur Siombing. Kita suruh dia naik, Bang, bantah Bang. Iya Mbak, jadi saya membacakan apa yang tertulis Mbak. Kalau dia bilang saya botol, artinya secara tidak langsung dia mengatakan apa yang tertulis itu botol. Itu kan kasihan ya. Saya jatuhnya ke kasihan. Bang Jaki lagi Jumatan, si Caki lagi Jumatan. Benar. Narasi botol, yang bernarasi bukan saya. Yang bernarasi tadi Meme Bos. Narasinya itu menjerat imannya sendiri. Saya menampilkan ayat. Ayatnya bisa kalian baca semua. Saya tampilkan pasal berapa, ayatnya mana, kitab apa. Silakan kalau nggak percaya bisa dibuka sendiri. Dia menjadi daging sementara. Sementara itu berapa tahun ya? Ada yang tahu nggak di bawah? Sementara itu berapa tahun kira-kira? Bukan, Bang Jen. Ini dia jadi daging. Kenapa bisa jadi Yesus yang dituhankan? 1 bulan? Loh, emang Yesus ada di dunia 1 bulan? Enggak. Bukan, Bang. Dia kan jadi daging, Bang. Kenapa Yesus pula yang dibahas? Daging, woi. Oh, daging. Daging apa? Oh, daging. Tahu firman telah jadi daging gimana sih? Daging apa? Ada yang tahu nggak di bawah? Daging apa ya? Nggak tahu. Penyembah Google mau minta naik, kayaknya udah naik dia. Penyembah Kadang roh, kadang daging. Apa nasi Meme Bos ini? Kadang manusia Muter, gitu kan? kadang manusia. Pusing saya. Iya. Apalah orang ini. Udah diterangkan pun tadi. Mending menyembah Google. Yang penting Play Store masih ada, bisa download. Bisa download. Penting internet Mati masih lampu, ada. mati Ada Tuhannya. kuota. Tapi kalau mati lampu habis lah. mati lampu, mati Tuhannya. Nah, Berapa lama lah mati lampu? Apa cerita ini? Tuhannya menjadi daging. Lah, Raja Excel. Daging apa? Nggak tahu di bawah bilang Si daging Kiamat. tikus. Si Kiamat jago PDF, si Dev jago Excel. Assalamualaikum. Waduh,
Gak usah nyamar-nyamar kau. Jangan beri salam. Kau jangan comot salamnya umat Islam. Di bawah bilang macam-macam sih. Tahu nggak kira-kira Aku di bawah? peringatkan kau, Dev. Jangan pernah kau ucapkan assalamualaikum lagi ya, Dev ya. Kau jangan seperti pencuri seperti itu kau. Dengar dulu Ren, berarti kamu nggak paham Islam kalau gitu. Salam biasa aja. Kau Muhammad Islam apa Kristen kau? mengatakan, bentar, Oke, Muhammad nggak usah mengatakan, berdalil kau. Nggak usah berdalil. Dasar Jadikan- penipu kamu nggak penyamar ngerti kau. Islam ternyata. Jadikan saya moderator, host. Ih, penipu kali nih orang nih. Nggak ngerti Ketawa Islam kau, kok sok ketawa. tahu gitu loh. Kau Kristen aja. Jangan kau bahas Islam. Begini deh, Muhammad mengatakan sebentar, jika ahli kitab mengucapkan salam assalamualaikum, maka jawab Jika ahli kitab mengucapkan salam, jawabannya Paham ya? salon. Gini bang, masalahnya Anda nggak ahli. Masalahnya kau tuh ahli bib Anda bukan apa? ahli- Ahli Excel. Ahli terjemahan. Kau Excel makanya doang. gini teman-teman, Nggak coba bisa kalian dibilang ahli terjemahan. sebentar dulu. Jangankan ahli kitab bang, ahli terjemahan aja nggak masuk bang. Sebentar. Ya Makanya udah. saya pesankan ke kalian, dalami Nanti Islam keberatan dulu kok. gitu loh. Itu hal sepele loh, tapi kalian tidak tahu. Apa Ahli Google? kitab. Google apa Google? Apa bang? Kenapa Google tadi Muhammad? ngomong apa Google? Ya udah, damai-damai aja. Tuhan aja kan nggak keberatan. Nggak ada yang keberatan di sini, nggak ada. Cuman kalau mau bilang ahli kitab, orang terjemahan aja nggak lolos, mau ahli kitab gimana? Perdalam dulu wawasannya lah, aduh. Cuma begitu aja nggak ngerti, parah kalian ini. Miris. Aku lebih miris sama kau penipu, terus nyamar-nyamar kau pakai salam-salam. Maksud kau apa? Di biblos kau aja ada larangan. Coba Nah, itu Ren. Kau congor apa Jangan sok kau? tahu. Tuh, Jangan sok tahu. Berarti kau nggak paham biblos kau sendiri. Makanya Dikatakan- jangan jadi pencuri kau. dari Anas bin Malik. Di Yohanes Ya. 1:10. Sebentar. Sebentar. Kau nggak ngerti itu. Yang mana yang Di Ini loh, Yohanes 1:10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Kau ngapain? Kau cuma-cuma assalamualaikum orang? Maling. Terus kau mengerti mana itu? Kamu paham nggak itu? Ya ngerti lah. Gak usah maling Ini apa? kau. Salam orang kau ambil, kau comot-comot. Ya begitu. Jadi Makanya kalau- jangan Udah sok tahu maling. Alkitab. Nyamar kau lagi. Bentar. Pantesan kau dilarang kau Dikatakan di di mana-mana di room sama Bang Zuma kau. Jadi kalau Penipu. aku Kalian takut dengan saya, saudara ini loh. Gak Ya, ada yang takut. dikatakan. Jijik orang sama kau, tahu? Coba Dari Anas. Andi sama Turun Dev. kau. Andi sama Dev. Oh, turunin. Biar Sama dia dosa bang, dia penipu kali tuh bang, ya. Jadi kalau penipu aku- ngambil-ngambil jadi ayat kalau comot-comot aku yang- ayat dalam Al-Quran, dibahas biblosnya dia nggak bilang mana ada sok tahu, ketika dibawakan ini baru dia tantrum. Jadi kalau aku yang mengucapkan assalamualaikum boleh nggak? Nggak boleh bang, Kenapa? kau bukan muslim, kenapa kau ucapkan assalamualaikum? Salammu aja tidak boleh diucapkan ke yang selain Kristen. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Apa harus di dalam rumah aja ini berlaku? Maksudnya, Allah. kalian tidak pernah menerapkan ajaran kalian, comot-comot dalam Islam aja. Ayat apa ini dua? Orang Kristen nggak tahu ajarannya sendiri ya, parah ya. Orang Kristen Ngapain ini kau comot-comot assalamualaikum umat muslim, ha? nggak tahu ajarannya sendiri ya. Mentang-mentang kami toleransi gitu. Minim Pembahasan pengetahuan toleransi ajarannya kau. sendiri. Kenapa sih orang Kristen minim Coba. pengetahuan ajarannya sendiri ya? Coba saya bacakan ya. Jikalau Yang saya lebih tahu mengatakan malah Muslim. Kepadamu dan Hey ia itu, tidak siapa yang membawa- maksud kau sopan sikit? Janganlah kamu Apa maksud kau sopan sikit, sopan sikit? Aku ngasih tahu orang ini.
dan janganlah memberi salam kepadanya. Oh, itu ajaran apa itu? Tak betul itu. Ajaran setan itu. Iya. Masa sih masa mengucapkan salam aja nggak boleh? Nggak boleh, itu kan Bibelmu. Oh, kalau nggak suka keluar dari sini sama. tuh, nggak ada yang berharap kau di sini tuh, keluar kau. Yang kubilang kan Sok nggak jelas ngajarin kitab pula 2 kau Yohanes itu. ini. Ya, ini kitab Ingat 2 kau. Yohanes ini. Ini kitab 2 Yohanes ini ayatnya untuk ini aja ini membuat manusia tidak bersahabat. Itulah kalian Andi, ya, Andi, coba Kristen baca ya. Lukas Isi Biblos 19:27, saja kalian Di. tentang sendiri, Andi, kalian bantah sendiri. Coba kau buka dulu. Kau kan Isi punya Biblos Google. saja Buka, kalian buka bantah dulu. sendiri. Lukas 19:27. Lah Coba mati buka. pula lampu, bro. Lukas 19:27. Kasihan kalau mati lampu kau Tuhannya mati juga. Iya. Udah. Jadi maksud Innalillahi. saya ayat-ayat seperti ini 2 Yohanes ini hanya membuat orang berjarak ini, tidak ada kedamaian ini. Masa mengucapkan salam aja kepada orang berbeda disalahkan? Aduh, ini ajaran Tuhan. Mengucapkan, kau memang tidak boleh. Kalau selamat pagi boleh, tidak boleh mengena dalam istilah Islam atau istilah dalam agama. Kau ini Iya. pun Makanya aku bilang, kau ngebantah Bibelmu supaya orang lain toleransi kepadamu. Tidak bisa, Bung. Bibel siapa? Aku aja nggak percaya Bibel. Kan aku bilang ini ayat Yohanes ini hanya akan membuat orang menjadi tercerai-berai. Ah, itu maksudku. Dan Karena Bible itu sampai direndahkan sendiri oleh penganutnya ya. Bible dihancurin habis-habisan. jadi makanya saya Direndahkan banget sama orang ini. Bibelnya direndahkan. Bible-nya sendiri direndahkan. Parah nih. Oh, Bible nih bangkrut nih, parah nih, bener nih. jadi makanya saya bilang, makanya saya tidak percaya agama karena guyonan semua di dalam. Tapi Lukas 19:27 akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Aduh, Mampus dah. apa ini? Itu kan Hmm. lawan Bibelmu sendiri. Kasih. Katanya jalan kasih kemarin kata orang Kristen katanya gitu. Lawan Iya, Bibelmu sendiri. Dev, lawan Bibel kau sendiri ya, Dev. Parah nih Kristen nih ternyata bohong ajaran kasih. Coba bacakan lagi Ren. Gimana Ren tadi Ren? Ayo bacakan Siapa lagi. deh? Kasih apa dulu? Kan tetapi semua Ajaran seteruku kasih ini yang tidak Indomie. suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Parah nih. Ada pula. Kalau ada gini pula ya kita Bang ya, bunuh. kalau mau bunuh aja nggak usah bawa kemari segala. Apa ini ya? Masa ajaran Tuhan ada Jam banget nih ya. Pantes orang Kristen menolak Bibelnya sendiri. Ada Kristen yang lebih menghargai Bibel nggak di sini? Tadi itu Kang Chan, si Raja Wali tadi katanya kan, karena aku tadi di awal tadi sempat dia ngomong gini, Nabi Musa itu tidak pernah memberitahukan bahwasanya akan datang Nabi dari Arab, kan begitu. Kurang update dia. Kurang update dia. Kurang Jadi update. jawabannya itu ada Kurang di update apa kurang aja? ulangan 33 nomor 2. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, itu Musa, dan terbit kepada mereka dari Ser, itu yaitu Isa atau Yesus. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Nah, Paran di mana nih Paran lokasinya? Paran di mana yo? Ayo, Paran di mana? Dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu. Ini pun udah salah terjemahan ini. Bukan puluhan ribu, 10.000 bala tentara. Orang suci yang kudus. Kayak Di pernah sebelah dengar tuh. kanannya tampak kepada mereka api yang menyala-nyala ini. Paran Lalu di mana? kejadian Paran di mana? Paran di mana? Paran di mana? Di Roma. Roma. Tolong di bawah mungkin ada yang mau lalu menyembah Play di Store. kejadian 49 nomor 10. Ini juga diterangkan dalam Bible. Kejadian 49 nomor Tunggu, 10. ini yang baru masuk nih, Tongkat. aku siapa ini? Gini, Otonis, Barosi. Kayaknya Muslim Malu ya. Kristen nggak tahu Muslim bahasa apa Muslim Kristen? ya? Muslim lebih ngerti. Kristen nih malu-maluin aja. Parah. Kalau suci Muslim apa Kristen? Dia Suci. Islam. Nggak ada Itu suara aku turunkan. adalah Nah, ada lagi aku datanya adalah di aku itu kejadian Aserehera 49 nomor Harehe itu. 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Ini juga nubuatan. Otet-otet update pada dari Kalau bisu belum naik. bisa bersuara nanti lagi naiknya. Ngadi-ngadi.
Aku turun Ya dulu udah, ya aku Ren izin ya. pamit Aku ya naik semua lagi nanti ya. teman-teman, saudara-saudaraku. Terima kasih semuanya, jazakallah khair. Terima kasih. Aku mau sholat loh, Ren. Jazakallah khair. Ya. Aku turun dulu Ya, ya. terima kasih banyak semuanya. Ya, Iya, iya. Semuanya. Kang Anja, Jan, Rose. Siap. Bang Assalamualaikum Jen, warahmatullahi wabarakatuh. Aren, Bos, Mbak Waalaikumsalam. Rosi, teman-teman juga Malu-maluin terima masa kasih muslim yang dukungannya. menjelaskan. Muslim Assalamualaikum pasti warahmatullahi pinter. wabarakatuh. Kristen malah ditanya Bible. Bang KTG, izin Bang, pamit. Assalamualaikum semuanya. Ya, selamat bersolat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kristen malah menolak Bible. Aduh, makin bangkrut Kristen nih. Iya. Ada Kristen, KTP Kristen, bukan menuhankan Yesus kayak yang lain, malah mengatakan Bible itu nggak benar. Aduh, Makanya makin banyak orang beragama Kristen. ateis. Lulusanmu ini Kristen, Kristen parah nih Untuk apa Kristen. beragama? Pak Tambos Kristen bukan Pak Tambos. Kristen. Pak Tambos yakin nggak kepada Bible? Ya pastilah udah Kristen. Kau percaya nggak sama Ini Al-Quranmu? Kristen. Ini benar. Kalau ini Kau percaya dengan Al-Quranmu nggak? Percaya dengan Ya Quran sama, dong. ya nggak sama. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Oh. Masa Pak Tambos? Bang Andi ini kan Kristen katanya Pak Tambos, tapi nggak percaya Bible katanya dia. Nah itu pembohong itu. Jangan ditiru pembohong. Radikal jangan ditiru. Radikal nggak boleh. Parah Pak Andi ini. Siapa, bro? Pembohong dasar paling. Apa lagi? Pak Tambos kalau jadi Apa pembohong itu tandanya baik kalau atau buruk? Yesus itu Tuhan? Apa tandanya? Kalau jadi pembohong itu baik atau buruk? Ya pasti pembohong itu ya nggak boleh, berdosa itu. Dosa. Dasar. Apalagi tukang ibul. Pembohong. Apalagi tukang nipu. Benar nih Pak Tambos nih. Tukang ngibul nggak boleh ngibul. Pak Andi, saya diskusi dulu dengan Pak Tambos ya, boleh ya? Nah, Pak Andi ya. apa itu? Kang Pak Andinya diam dulu. Kang Pak Tambos, Pak Andi saya suruh bilang diam ya, dulu. agama itu kan tipu-tipu. Pak Andi diam dulu, ini saya mau diskusi dengan Pak Tambos, Pak Andi. Santai dulu ya. Itulah nggak Pak sopan Bos. santun orang bicara dia jawab. Aku Iya ngomong sih ya, Pak Andi ini aku- kan nggak ada sopan santun banget. penutup, Pak Tambos kok gitu ya? Kenapa ya orang Kristen nggak sopan-sopan gitu ya? Pak Tambos kan sopan nih. penutup ya. Menurut saya tadi kan Tan Bos bilang aku penipu. Hmm. Menurut saya agama itu yang tipu-tipu. Woi, Oke, lanjut. Siapa bilang tipu? Lah iya. Tukang Ngaku-ngaku. ngibul, bukan tipu, Ada ngibul. yang mengaku-ngaku utusan Tuhan, ada yang mengaku-ngaku Tuhan. Aduh, Nah. kacau. Kenapa itu? Kenapa itu? Kan iya, ada Ya. yang mengaku utusan Tuhan, ada Ya, yang nah, mengaku siapa itu yang ngaku itu? utusan Tuhan. Padahal tidak ada yang pernah ketemu Tuhan, mengaku-ngaku banyak. Kelihatan Yang- itu tujuannya. Yang bermasalah dengan Anda apa itu? Enggak ada masalah. Nah, kok nggak laku masalah kok? Tolol gak kau tuh rupanya. Ini kan Mati kita. pendapat. Ini Hancur. kan pendapat. Tanpa modal berarti kau Tuhan naik. yang benar itu siapa emangnya? Ya, Tuhan yang benar itu tidak ada. Astagfirullahaladzim. Berarti kau itu tidak ada Tuhan kepercayaanmu penciptaan lah. manusia. Tuhan Eh. penciptaan manusia. Ya ayyuhalladzina kafirun. Makanya Ya orang kita kafir. tipu semua Bentar itu. Bang. Ini aku adalah aku, ini apa? Islam apa Kristen? Halo, selamat siang. Iya, halo. Kristen. Kalau Bang Elvi apa ini? Elvi apa ini? Elvi Widianti. Oh, ibu ya, ibu. Elvi Widianti, Oh, iya. Ah. Ini harus saya Kristen, nggak boleh kah? Boleh. Lah ini Kristen ada Boleh, tiga. Bu, boleh, Bu. Boleh. Bu, Saya juga diskusi Kristen, baik, Bu. Silakan Bu. Semua boleh. Boleh, Iya. boleh sekali. Silakan Bu. Huruf A ini Muslim apa Kristen? Muslim lah. Muslim apa Islam nih? Muslim apa Islam? Muslim Saya taat atau Muslim Kristen, KTP? Bu. Muslim taat atau Muslim KTP? Ya lanjut. Diam kau Andi. Bang Bang Andi, Google nih. nggak ada Islam KTP ya. Oh, jadi Kristen KTP ada. Google diam aja. Nih, teman-teman Kau kan Kristen udah dulu. Google. Iya, teman Apa Kristen dulu itu? kasihan ada Ibu Elvi, Pak Tambos. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau mau ditanya sama saya? Pertanyaan saya Oh. sukanya mudah-mudah. Kita Muslim kah? Biar ku tanya.
Saya Sebentar, Muslim. sebentar. Oh, Muslim. Izin Kang Chan. Izin Ya, Kang Chan. silakan. Buat teman-teman kalau mau nanya sama si Andi boleh juga. Dia awalnya Kristen tapi sekarang Tuhannya Google. Oh, Silakan iya. bertanya kalau mau. Mualaf Nggak ya, usah mualaf. lah si Andi, nggak usah ditanya, nggak akan nyambung Saya diskusinya. belum bertanya, Kang Chan. Ngapain Saya belum ditanya? bertanya, Kang Mau Chan. bertanya ini. Hmm. Nah, Udah diem ya kalau udah nanya ya. Iya. Aku lah yang Kristen bertanya kepada kalian agamanya. berdua. Kok Kristen dia kalau mau bom Satu itu Samuel- dibilang Wallahu Akbar, takbir katanya. Gimana itu? Ayo mulai perang, ayo. Iya, sebentar dulu. 1 Samuel Bukan pasal dia bilang 15. itu haleluya. Iya, iya. Dia bilang takbir. Iya, siap. Wallahu Akbar katanya. Nah, gimana itu? Siap. Terangkan dulu. Siap. Oke. Boleh, Nah, boleh. boleh. Sebentar. Pak Adinya diam dulu dong, Pak Adinya. Nggak usah jadi ini apa suaranya bertumpuk-tumpuk. Ronde Oke, 1 Pak mulai. Tambos. Ya. Mute dulu. Di dalam Quran kata bunuh itu hanya beberapa, kurang lebih perang ya, bukan bunuh, perang itu dia di bawah 10 kalau tidak salah. Tetapi apa namanya, untuk berbuat baik itu ratusan. Bahkan dalam Quran dikatakan kalau kamu membunuh satu nyawa saja, satu nyawa gitu ya, kamu sama dengan membunuh seluruh dunia, nyawa seluruh dunia. Jadi nggak boleh. Kalaupun dalam perang, kalaupun membunuh orang, perangilah orang yang memerangi kamu gitu. Jadi kalau nggak memerangi nggak boleh gitu. Nah, satu ya. Nah, lalu terorisme itu siapa? Pak Samuel bisa lihat, Pak Tambos bisa lihat di 1 Bukan saya Samuel pasal bertanya. 15 nomor 3. Iya, Saya jawaban saya bertanya. Kristen. Jawaban saya Kristen. Dalilnya tanya dulu dong, Kang Chan, dalilnya apa gitu? Dasarnya apa ngomong Kristen teroris itu gitu? Tanya dong ke Kang Chan. Oh, enggak, dia bilang bukan haleluya waktu mau dia melakukan Pak bom Tambos, bunuh Pak diri, Tambos dia saya bilang, tanya begini. Pak Tambos takbir, dengerin, Pak Tambos. Wallahu Akbar, Pak Tambos katanya dengerin. gitu, Pak. Iya, Pak Tambos dengerin. Pak Tambos dengerin. Kalau Iya. di perjanjian lama yang berfirman itu Yesus atau bukan? Sebelum Yesus datang nih di perjanjian baru. Nah, menurut kepercayaan kami ya Yesus ya. Yesus. Di dalam 1 Samuel pasal 15 nomor 3, tahu nggak yang Itu Yesus nggak dulu katakan? jawab agamanya apa Sebentar tadi? dulu, Biar clear. iya, ini saya tunjukkan nih terorisme Jangan itu. menjalar ke sana sini. Ini, iya kan saya tunjukin terorisme itu. Santai dulu Pak Samuel, Pak Tambos. Nggak nyambung barang itu. Teksnya bilang begini, Pak Samuel dengan Yesus berkata, kalahkanlah. Teroris. Sebentar dulu Jawabnya apa? Pak Teroris Tambos, itu Pak agamanya Tambos. apa? Iya sebentar dulu. Iya ini ya. Kalahkanlah orang ama. Sebentar dulu, santai dulu, saya bacakan dulu. Ini perintah Yesus ini, santai dulu. Kalahkanlah. Iya sebentar dulu dong Pak Tambos. Pak Tambos kan nanya, Nggak bisa saya mau tertib sih jawab kalian. nih. Bisa diem Santai nggak? dulu. Kata Yesus. Yesus berkata, tumpaslah segala yang ada padanya. Jangan ada belas kasihan padanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak yang tidak bersalah tuh, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu bayi maksudnya, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Pak Tambos, kira-kira kalau ada Tuhan yang memerintahkan untuk membunuh anak-anak yang tidak berdosa, itu perilaku teroris atau bukan Pak Tambos? Pertanyaan saya itu dulu jawab, baru saya jawab ini clear dulu. Sudah saya jawab, terorisme itu Kristen. Udah saya jawab. Kok dibilang takbir Allahu Akbar, kok mana ada Kristen bahasa itu? Yang takbir Allahu Akbar itu di dalam masjid, dia sedang ruku, dia sedang Bukan, sujud. dia mau melakukan pemboman Pak itu, dia Tambos. bilang dulu takbir Wallahu Akbar gitu Pak dia. Pak Boleh Tambos. saya jawab, Pak? Saya boleh jawab, Nah, Pak? boleh Bu Evi, silakan Bu jawab? Evi. Ya. Silakan Pak Kan Tambos kamu gini jawab, Bang. ceritanya. Silakan Bu Evi. Nah, kan ceritanya gini, Pak. Jadi perjanjian lama itu bantuan Roh Kudus itu hanya diberikan kepada para nabi dan urapannya. Jadi belum ada bantuan Roh Kudus, sehingga pada zaman perjanjian lama diadakan banyak nabi-nabi sampai ribuan. Makanya di zaman perjanjian lama itu sering terjadi peristiwa satu negara, satu wilayah sudah tidak tahu akhlak, tidak bisa membedakan mana kiri, mana kanan, tidak bisa membedakan mana akhlak, mana bukan. Seperti misalnya Nineveh. Nineveh itu kan rajanya
penguasanya sampai rakyatnya udah nggak tahu akhlak, Pak. Makanya didatangkan Yunus untuk memberitahukan ini loh akhlak kayak gitu. Begitu pula itu Nineveh itu simbol dari suatu wilayah yang tidak tahu akhlak tapi bertobat itu. Nah, tetapi ada juga yang melambangkan satu wilayah tidak bertobat, itu Sodom dan Gomora. Satu wilayah udah nggak tahu akhlak, tapi dikasih tahu sama Abraham tetap nggak mau bertobat. Jadi peristiwa gitu tuh jutaan, Pak, di zaman Perjanjian Lama. Gitu. Siapa, Bu? Karena belum Bu, Ibu, ya? Ibu siap, sudah dapat. Sekarang pertanyaan saya begini, Bu. Siapa yang berfirman di dalam Perjanjian Lama? Yesus atau bukan Yesus? Iya, tunggu dulu, saya belum selesai. Nah, pada saat zaman Perjanjian Lama itu, zaman teokrasi, Pak. Mau dicoba zaman teokrasi. Zaman teokrasi itu sudah saya dapat melanggar alasannya. hukum ke-1 Pertanyaan saya sampai begini. hukum ke Ngerti, ngerti, Bu. melanggar hukum ke-1 sampai ke-7 aja langsung dibunuh. Bukan hanya Bu, Israel, semua orang. apa dosa anak menyusui, Bu? Apa dosa anak menyusui sehingga Yesus memerintahkan untuk menumpas? Dosanya apa? Apa dosa anak-anak? Apa dosa bayi? Apa dosa lembu? Apa dosa domba? Dalilnya di mana, Bang, Yesus memerintahkan? 1 Samuel pasal 15 nomor itu dasarnya dari mana Abang berasumsi 1 itu Samuel, Yesus? Anda ini. 1 Samuel pasal 15 nomor 3. Radikal. Mana yang Coba, lebih radikal? Kang Chan, Mana yang- berapa itu datanya saya buka. 1 Samuel pasal 15 nomor 3. Jadi bodoh, jadi ngimpul. Baik, buka datanya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Kenapa Dalbo. diturunkan? Jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Naikkan lagi dia. Kita permalukan dia berdasarkan data-data yang ada. Padahal Bu. Samuel berapa tadi? Coba 1 Samuel pasal 15 Ayat nomor 3. Di mood. Jangan diturun naikkan. Pak Tambo, saya tanya, kenapa Yesus menyuruh untuk menumpas bayi? Kalau nggak mau diturunkan kondusif ya. Malah kau bertanya Kalau lagi ada yang bernarasi jangan tanya ngomong. lagi. Sudah saya jawab dari tadi. Teroris itu Mungkin menginginkan jawaban sebegini, Bang Kencan. Apa pertanyaannya? Gimana Bang Dalbo? Sesuai Coba dengan asumsi ulangi ente, pertanyaannya. Yesus Bentar dulu. menyuruh membunuh. Tunggu dulu, biarkan Pangar Tambo sini. Yesus, Bang. Udah lama biarkan kita dulu kelar Yesus. si Tambo. Ini kenapa kalian nih? Si Tom. Kenapa ini? Kalian ini kenapa nggak bisa ribut-ribut? Iya sih, santai Silakan lah. kalian baca ya. Buat oten-oten di bawah dan yang di komen silakan baca. 1 Samuel 15:3. Keluargamu nggak ada Kristen nggak? Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Silakan ditanggapi. Kenapa Yesus Itu di menyuruh Samuel untuk menumpas? 15:3. Kalau teroris Kenapa harus Yesus ditebas menyuruh? dengan Bentar akar-akarnya. dulu Bang Gitu, Tambos, Bang, ini maksudnya. pertanyaannya. Bentar dulu. Macam kau Kenapa kan Yesus? radikal. Ada yang mau jawab nggak? Kalau nggak ada yang jawab, Si saya yang Tambos jawab. nih kenapa sih? Ya silakan Apa jawab. Silakan. Kristen Tambos diam ini? dulu. Satu-satu lah Kristen. Ini belum apa-apa sudah Pak Itu pada di data kesurupan. di Biblos kalian semua. Iya, belum apa-apa udah. Izin dulu teman-teman ya. Bertanya, Izin dulu bertanya. ya. Tambos silakan. Tutup debat agama. Apa pertanyaanmu? Saya jawab. Udah dibilang tadi teroris itu agamanya apa? Kenapa kalau mau Kristen, saya bisa menunjukkan Pak. Tuh. KKB itu apa itu? Agamanya apa itu? KKB bukan bilang takbir wallahu akbar. Iya, apa agamanya? Dia mau merdeka sendiri. Iya, apa agamanya? Dia Laskar Kristus loh. Iya, dia mau merdeka sendiri. sendiri. KKB. Laskar apa Bang Dalbo? Laskar apa? Dia bukan bom di gereja. Laskar apa Bang Dalbo? Kristus. Laskar Laskar Kristus. Saya pertanyaan Parah, saya, Tambos nih. apa agama Dia KKB bukan itu? bom di masjid. Dia itu tidak mau merdeka memang, sendiri. tetapi dia Kalau membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Bahkan Dengar dia dulu, melakukan kalau makar, Laskar musuh Kristus negara. parah nih si Dia Tambos musuh nih. negara, Pak.
Musuh Kalau negara Iya, melakukan tahu. akan sebagaimana yang mau tercatat merdeka dalam sendiri, Lukas kalau 19:27. teroris perintah ngomong ajaran sendiri si Tambos. Ah, Ngomong sendiri si Tambos. Tahu nggak teroris itu perintah ajarannya yang dikerjakan Kristen, dia udah bilangin dari tadi Kristen. Nah, coba ya, jawab lempar tuh. sudah. Kalau sudah mau Lempar lempar, sendiri beda. Laskar Kristus itu. Coba di Aduh. Al-Quran kau cari ayat Al-Quran suruh membunuh. Kalau di Balasmu kan Tambah. disebutkan banyak. Banyak. Tambah Saya tanya Laskar bisa Kristus. selesaikan nggak ya? Boleh. Saya bisa selesaikan Boleh, nggak ya? boleh. Saya bisa selesaikan Bu nggak? Elvi, Anak-anakmu Bu Elvi ini ada teknologi. pertanyaan nggak yang nggak berjawab sama Tambos? Ih, Jangan Tambos sekolah nih di berisik. Tunggu Ih, dulu, Tambos. saya mau Lemparkan jawab Bos. bisa nggak ya? Boleh, Saya mau jawab Tambos bisa nih. nggak ya? Ini Ini Elvi mau biarkan jawab. Bang Kancan dengan Saya ibu mau jawab ini. bisa Enak nggak ya? ini. Lemparkan Tambos sudah. Bu Elvi, Saya- bentar dulu. Sudah Tadi di ada ini yang nyempil ketampol dia. sedikit. Ya. Bu Elvi ada yang nyempil sedikit. Bu Elvi, kalau Laskar Iya. Kristus itu Kristen atau bukan, Bu? Ya Iya, Kristen. Kristen. Kenapa? Kristen. Kristen. Ternyata. Iya. Ya udah berarti yang teroris Kristen kata Tambos. Dah, Ibu mau nanya Saya apa mau sekarang? jawab bisa nggak, Agamanya Pak? apa bang kalau gam? Boleh. Walau Saya mau jawab bisa nggak? Agamanya apa kalau itu gam? perintah teroris itu perintah ajarannya biar Jam paham. Itu apa- Ibu mau agamanya ngomong, apa? woi. Mana jalannya? Tambos, Ibu mau Kalau ngomong. memang iya. Ya silakan Bu, maju Bu, silakan lanjut. Ya, kan gini, ini kan perjanjian lama itu tadi saya udah bahas, tidak ada Roh Kudus ya, belum dikasih Roh Kudus, jadi orang nggak tahu akhlak. Nah, jadi Tuhan itu mau membuat sistem pemerintahan teokrasi di bumi ini. Nah, caranya jika ada yang menghalangi, semua itu dimatikan untuk kemudian nanti dibangkitkan lagi, Pak. Yang dimatikan itu untuk dibangkitkan lagi. Termasuk Tapi bukan anak-anak. itu yang ditanya, Bu. Bu Tunggu Elvi, dulu, bukan itu termasuk yang kan ditanya. waktu di Ya, Mesir dengar juga, dulu, Pak. jangan Waktu di dijawab. Mesir Ibu, itu juga. terangkan dulu. Enggak, bukan itu yang ditanya. Bukan itu yang ditanya, Bu. bukan Ibu gini, tahu Pak. nggak pertanyaan Waktu di saya apa? Mesir, ya tahu kenapa Ibu tahu anak-anak nggak pertanyaan dibunuh saya apa? gitu kan? Kenapa anak-anak dibunuh? Bukan. Waktu di Bukan. Mesir kan anak-anak Bukan. juga dibunuh, Pak. Waktu di Mesir. Bukan. Waktu Nggak zaman apa-apa. Isa Apa? peristiwa Jadi besar. di sini Nggak apa-apa, dibunuh. biarkan narasi dulu Dengar dia, dulu, Ibu nanti itu kita bicara. bantah satu-satu. Sopan santun Silakan. ada. Ah, silakan. Nah, waktu di Mesir itu kan juga Musa membunuh anak-anak kan, anak-anak nggak bersalah dibunuh. Nah, seperti itu kan. Nah, ini juga sama, tapi maksudnya itu akan dibangkitkan lagi di zaman perjanjian baru, Pak. Nanti dikasih Roh Kudus. Seperti gitu, karena Tuhan tahu bahwa jika mereka tetap hidup akan mengganggu, Pak. Karena begini, waktu Israel keluar dari Mesir, waktu Musa menghadap Tuhan, itu Harun dengan udah ada sesembahan ke Baal. Itu siapa coba? Orang-orang Mesir yang lanjut. ikutan. Orang-orang Mesir yang ikutan itu, Pak. Orang-orang Mesir yang ikut-ikutan ke Israel itu. Jadi semua itu dimusnahkan, bukan itu untuk dihidupkan lagi pada zaman perjanjian baru. Jadi sekarang ini gini, Pak, orang yang hidup di zaman perjanjian baru ini semua itu bereinkarnasi umum, Pak. Artinya waktu dulu zaman perjanjian lama belum dikasih Roh Kudus. Nah, setelah 31 Masehi semua dikasih Roh Kudus, nggak ada lagi pembunuhan, Pak. Malahan rasul-rasul semua dibunuh matinya. Rasul-rasul nggak ada yang ngebunuh, dibunuh. Yaudah, Bu, gitu. Bu. Oke, Bu. Bu, saya tanya, siapa reinkarnasi dari Ibrahim? Ya? Kenapa, Pak? Siapa reinkarnasi dari Ibrahim? Abraham di perjanjian maksudnya. baru. Jadi gini, Abraham. kalau yang udah dikasih Roh Kudus nggak reinkarnasi umum, dia reinkarnasi Abraham khusus sudah untuk dikasih Roh Kudus. Abraham udah dikasih Roh Kudus, tapi gini, Oke, Pak, bangsa. tunggu dulu, ada yang dikasih reinkarnasi untuk bangsa Amalek ini siapa, Bu? Bangsa apa, Bu? ya Amalek itu seperti kayak gini ya, Pak ya, karena Israel sudah gagal menjadikan bumi ini untuk Nggak nanya itu, Bu. pemerintahan teokrasi. Ya, tunggu dulu. Bu, tidak nanya itu. Reinkarnasi untuk bangsa Amalek di perjanjian baru itu apa? Bangsa apa? Semua udah campur, Pak. Gini Karena Bang kalau Kencan, Bapak- Bang Kencan, kan dia mengatakan para utusan-utusan terdahulu sebelum Yesus dia gagal. Yesus berhasil enggak? Maksudnya gimana, Pak? Karena Anda tadi narasikan gagal, makanya ada inkarnasi, ada Yesus nih.
Nah, apakah Yesus ini Reinkarnasi. berhasil ketika dia mengabarkan firman? Ya gini, Tunggu dulu. Saya tanya, simple pertanyaannya. Apakah Yesus Iya. berhasil? ya berhasil Pak. Ah, iya, Karena Roh baik. Kudus Dia sudah berhasil. Ya, Roh dengarkan Kudus dulu, sudah dengarkan diberikan dulu. pada semua orang. Sudah Iya. termasuk ditahan ateis, dulu. makanya Tunggu dulu, jangan nafsu. Ya, ketika Yesus ada di muka bumi, dia memperkenalkan Tuhan, dirinya atau Bapaknya? memperkenalkan Bapaknya dan dirinya. Di mana Yesus memperkenalkan dirinya Tuhan? Berarti ada dua Tuhan Yesus perkenalkan. Pak, Yesus itu dengar ya Pak. Yesus Kristus itu adalah 7 sel Sel telur. Bapak. Di mana Pak, datanya Yesus itu gini, 7 Pak. sel? Ini saya dapat ilham Roh Kudus. Tunggu dulu, Saya jangan dapat- dulu kemana-mana. Saya dapat ilham Anda Roh Kudus, Pak. mengatakan, dengarkan. Ibu kan Ibu itu mengatakan, nerangkan kok dipotong-potong. bukan Tunggu selesai lah dipotong-potong. dulu diterangkan Ibu itu. Siapa baru jawab yang diperkenalkan Yesus Tolong. Tuhan ketika Tolong, Yesus ada di Pak. muka bumi? Siapa yang diperkenalkan? Yang wajib disembah menurut Yesus. Apakah Yesus bisa dikatakan dia berhasil? Sedangkan dia mengatakan engkau harus menyembah kepada Tuhan. Jadi putus-putus Ibu itu Allahmu hanya menerangkan. kepada dia saja lalu engkau berbakti. Lalu Anda mentuhankan Yesus. Ini Yesus ini Gini gagal aja, Bu. total. Bu, gini aja bilang, Bu. Tiga Di tahun Alkitab saja kita dia itu menyampaikan tidak ada firman. diatur Dia cebok gagal menyebok. total, Pak. Nah, saya Cebok kembalikan pakai batu, pertanyaan di Pak. awal. Ketika Yesus di muka bumi, dia memperkenalkan Tuhan yang layak disembah itu siapa? Masuk WC Bapak. Bapak. Lalu kenapa Anda mentuhankan Yesus? Tunggu dulu saya jawab ya Kak. Boleh nggak saya jawab? Saya jawab boleh Ibu nggak? diam dulu biar saya yang jawab. Ibu coba di silent Bu biar saya yang jawab. Ngolok-ngolok Ibu itu mah jawab ngolok-ngolok ketawa. Coba. Coba. Abang ketawa Ada kita mau 3 konteks biji di sini. konteks Saya ketawa tanya di sini Bang. satu-satu kalian. Saya tanya satu-satu. Kalau mau konteks Ayo, ketawa saya tanya ayo satu-satu. kita adu ketawa. Ketika salah Yesus ajaran di muka radikal. bumi menyampaikan firman, dia memperkenalkan Tuhan itu yang Ajaran layak kalian itu disembah itu radikal. siapa? Ya gini Bang ya. Ibu itu Halo? mau menjawab yang benar, Halo? kalian jawab radikal. Halo? kalian itu. Ya siapa yang diperkenalkan Yesus yang Ya layak udah, disembah? Abang silent dulu biar saya yang jawab, oke? Oke. Silakan kamu jawab. Oke, tadi Kita di kalau sini bertolak mengatakan belakang tunggu dari dulu. pembahasan Ya, tunggu dulu supaya Anda paham pertanyaannya. sudah paham poinnya, saya sudah paham. Apa pertanyaan saya? Sudah paham. Jadi tadi Iya, apa bertolak pertanyaan belakang dulu saya? dari kitab Samuel. Kenapa pada zaman dahulu Iya, kalian apa? berasumsi? Saya nggak nanya Samuel. Pertanyaan Ya, saya apa? inilah katanya mau diskusi. Kalau abang tetap Iya, apa nonton pertanyaan kayak saya begitu, kalau mau jawab? makanya saya bahas dulu pertanyaan, pertanyaan dari awal, saya apa? step by step. Saya Dalmo yang bertanya. Telur radikal ini memang. Apa pertanyaan Yang saya? ditanya apa kok malah Saya balik ke salah. Abang tadi Samuel? bahas Bapak masalah ini Samuel, bukan kenapa membahas abang tadi Samuel. dengan Saya bahas nggak nak bahas saksikan banyak Samuel. orang. Saya Dan membantah narasi ibu ini ketika dia mengatakan Yesus berhasil. Makanya saya nanya, ketika Yesus mengabarkan firman, ya, dia di muka bumi, dia memperkenalkan Tuhan itu siapa yang layak disembah. Itu lagi pertanyaan. saya nih. Bapak. Ini lagi. Bapak. Lalu kenapa Anda menyembah Yesus, menjadikan Ya, Yesus ya, Tuhan? Saya jawab boleh? Saya jawab boleh? Silakan. Oke, saya jawab ya. Oke, gini ya. Saya jawab. Tapi jangan dipotong error dulu. saya. Tolong sampai selesaikan dulu saya jawab ya. Tolong selesaikan dulu. Saya ini mendapat ilham Roh Kudus. Jadi Yesus itu adalah 7 sel Bapa. Jadi gini, manusia diciptakan dari tanah, ya. Malaikat diciptakan dari sinar. Penghulu malaikat diciptakan dari cahaya dari cahaya. Nah, kita umat tebusan diciptakan dari selnya Tuhan, selnya Bapa itu. Karena tubuh kita tuh udah nggak bisa dibawa lagi ke kebakaan, nggak bisa. Nah, itulah Yesus serafim. Yesus itu sesungguhnya. Yesus itu serafim yang untuk sesaat terlahir menjadi Yesus untuk menjadi kita umat tebusan. Kita kan umat tebusan ada 3, yaitu umat tebusan bertubuh penghulu malaikat,
umat tebusan bertubuh malaikat dan umat tebusan bertubuh manusia tanpa alat-alat reproduksi. Pak tahu nggak, di alam semesta ini ada triliunan 2 planet yang berisi manusia-manusia suci. Yang jatuh dalam dosa hanya bumi, Adam dan Hawa bumi, Pak. Hanya itu. Ada di Alkitab anak-anak Allah, anak-anak Allah itu adalah baik. manusia-manusia planet dari manusia Sebelum manusia terlalu suci jauh dari berbagai karang-karangannya, planet. nanti ibu pusing sendiri. Nah, pertanyaan saya, di mana datanya itu Yesus diciptakan 7 sel dari Bapak? 7 sel Bapak di Wahyu. Ya, saya minta Aku dalilnya di mengutus mana? di Wahyu. Aku mengutus 7 rohku ke bumi. Oh, Itu 7. ini roh apa ini, Bu? Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor. Ini seekor anak domba, seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke ketujuh rohku seluruh kan? bumi. Nah, itu Ini ketujuh bertanduk rohku 7 kan? bermata 7 ini apa ini, Pak? Mbak? Bertanduk 7 itu lambang dari pemerintahan. Bagaimana ini di mana Bermata dikatakan 7 di itu sini? lambang dari pengawasan. Makhluk. Ini binatang ini. Ini jelas. Aduh, kau yang pernyataannya di sini. binatang. Seekor itu apa, Pak? Seekor anak domba. Ibu itu nerangkan, kau jawab. Kan ini gini ya, Pak, ya. seekor Di anak domba itu Alkitab apa? Saya tanya, Anak seekor domba anak itu- domba itu apa? Anak Ini domba itu binatang ini. Saya Masa tanya dulu kau, ajaran muslim Ini kenapa seekor banyak ini model? Ada yang pakai cadar, ada pernah yang pakai tidak? jilbab, ada yang nggak pakai Tunggu dulu, jilbab. Terangkan dulu, tendang oi. aja tembos ini. Tadi sudah Terangkan dulu. saya Kalau kau tampar nggak mau dia. terangkan, Nah, berarti saya kau mau tanya tertib, sama turun Bang, aja ya. 3 Sorry Kristen loh. di sini. Kalau itu saya Seekor ngomong. itu Dari tadi disematkan merusuh. kepada siapa? Saya bertanya, seekor. Di sini jelas ya, seekor anak domba. Artinya binatang ini. Masa binatang menebus dosa, Pak? Iya Masa kan di binatang perjanjian punya lama Roh itu Kudus? seperti itu. Di perjanjian lama. Nah ini seekor. Perjanjian lama Kenapa itu, Anda tidak Pak, mau ya, baca? Atau dengar gini dulu. aja, Anda Dengar sendirian baca. Di Wahyu 5 nomor 6. Perjanjian lama itu ya, Pak, ya. Yesusnya belum datang, Pak. Itu lambang dari Yesus yang mau dikorbankan. Iya, Itu iya, perjanjian lambang lama dari itu. Yesus. Nah, Iya. di yang Anda bawa dalilnya di Wahyu 5 nomor 6, ini seekor ini manusia atau binatang? Pak, sekarang coba ayo kita ikutin Ya, aja tunggu pikiran dulu, Bapak. ini seekor Ayo, ini kan tidak mungkin binatang. manusia dikatakan seekor. Oke, binatang. Oke ya. Binatang. Oke, binatang. Ya udah, oke kita besarkan benarkan dulu omongan Bapak. Yerusalem. Oke, udah kita benarkan besarkan dulu binatang. supaya lebih nyata lagi. Apakah binatang bisa menggantikan umat tebusan mempunyai tubuh penghulu malaikat? Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Di mana Yesus mengaku menjadi tebusan dosa-dosa kalian? Di mana? Di mana Yesus mengaku untuk menebus dosa-dosa Kristen? Sedangkan Yesus mengatakan bertobatlah, kerajaan surga mulai dekat. Lalu di mana datanya Yesus menebus dosa-dosa Kristen? Pak, yang Iya. dengar ya, Pak, ya. Dengar dulu. Yesus itu yang memberikan tubuh kita umat tebusan. Yesus kan serafim. Serafim itu bisa menjadi penghulu malaikat, bisa menjadi malaikat, dan bisa menjadi manusia. Nah, nanti umat Baik. tebusan itu diberikan dari Yesus. Nah, umat Oke. tebusan penghulu malaikat diberikan dari selnya Yesus. Umat tebusan malaikat juga dari selnya Tuhan Yesus. Nah, umat tebusan manusia juga dari selnya Tuhan Yesus gitu. Apa domba punya Oke. sel penghulu malaikat? Nggak punya. Apakah domba punya sel malaikat? Nggak punya. Saya kan membaca dalil ibu yang ibu bawa. Di sini jelas seekor anak domba. Bertanduk Ya udah, kita ini jelas positifkan. katanya. Kita Itu positifkan. pertama. Dan Kita kedua, positifkan tunggu lah dulu. omongan Bapak. Iya, Seekor anak baik. domba, benar. Iya. Jadi umat tebusan itu berbentuk domba.
udah berbentuk domba, Oke, udah oke, berbentuk oke, domba. oke, oke. Umat tebusan Ketika berbentuk Anda domba, udah. mengatakan serapin, Nanti kita semua umat iya, tebusan ditahan dulu. berbadan domba. Ketika Anda berbadan mengatakan domba. serapin, Ya udah, ya, udah malaikat. kayak gitu. Udah Lalu, saya tunggu dulu. saya mempositifkan Sabar, pikiran ditahan. Bapak yang Iya, degil. ditahan. Saya nggak Yang ke sini degil. lagi. Saya mengikuti narasi Ibu. pikiran Bapak yang iya, yang degil saya positifkan. Jadi kita umat sabar. tebusan semua berbentuk binatang. Udah. Oke. Udah itu titik. Iya, sudah. Udah itu Oke. titik. Itu Nah, menurut ketika Anda pikiran Bapak mengatakan yang degil. Yesus Tapi adalah kalau menurut serapin, malaikat, Alkitab, umat tebusan iya, itu, gimana umat Ibu tebusan ini? itu berbentuk Saya penghulu ikutin dong. malaikat. Ya sudah, penghulu Yesus Anda anggap penghulu malaikat. Lalu ketika malaikat turun di depan Yesus, kenapa Yesus ketakutan dengan malaikat dan bahkan diberikan kekuatan? Kenapa? Kenapa? Yesus sangat ketakutan melihat malaikat. Di mana Yesus bukan ketakutan melihat malaikat pada saat itu. Yesus takut kalau Yesus sempat satu dosa aja ngomong, aduh sakit, dia gagal Saat jadi di mana Yesus belum umat tebusan. disalib, dia dalam keadaan berdoa. Nah, malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus. Bahkan Yesus sangat ketakutan dan perlu keringatnya bertetesan seperti darah. Iya, sangat ketakutan dia anak bukan orang ini. ketakutan lihat malaikat, bukan dia Ya, ketakutan. coba dibuka gagal. di Lukas 22 Gagal. Berapa? 39 Ayat berapa, Pak? sampai Ayat berapa? 44, coba dibuka. Yesus Ayat melihat berapa? apa di situ? Dia melihat malaikat sehingga dia ketakutan. Bang Dalbo, Kenapa dia ketakutan? bukan ketakutan Bang Dalbo, dia lagi kena penyakit malaria demam itu. Berapa? Lukas berapa? Di Lukas 22 Lukas berapa, Pak? Lukas berapa? 40 sampai 44. Ayat Lukas 22. Yesus itu dalam keadaan berdoa. Sampai peluhnya menetes seperti darah jatuh ke tanah. Sudah. Di 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Selamat datang di kebetulan. Dia mau Lanjut banjir Bang Kancang, mohon maaf dia mau karena crossing, Cek. Bang Kancang ini ilmunya luar biasa ya. Lukas Yang 22 ayat berapa, dihadapi Pak? ongol-ongol. Belum dapat. Lukas Di 22 Lukas ayat berapa? 22 41 sampai 43 atau sampai 44 atau perlu satu perikop. Di sini saya bacakan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Yesus ini diberikan kekuatan ini. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Selamat datang di kebetulan. Itu manusia seperti kita, Pak. Yesus itu waktu di bumi manusia seperti kita. Kalau manusia suci, Pak, yang tidak jatuh dalam dosa, tidak berak, tidak pipis, tidak berkeringat, tidak mati, tidak ada hujan, tidak ada gelap, tidak ada malam, tidak ada hitam. Iya. Jadi Yesus ini waktu di bumi manusia. Iya, kalau manusia Sedangkan suci di ini apa Ibrani ya? buka lagi. Manusia suci. Dibuka lagi di Ibrani 3 nomor 8, Yesus tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Jadi Yesus itu tetap manusia. Selamat datang di kebetulan lagi kebetulan. Kebetulan lagi. Yesus itu serafim, Pak. Yesus itu serafim. Bapak gimana sih? Yesus itu serafim.
Mau apa kek, mau serapin, tetap anak Maria manusia. Coba Bapak baca Ketika dia Yesaya, duduk, Yesaya, iya, jangan Yesaya, dulu, Yesaya 6, Yesaya 6 nanti ada kamu serafim ketampol lagi, yang kasihan ibu menghapus ini bawa yang data selalu ketampol. Nah, Enggak, gini, ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, itu dia anak manusia, tercatat di situ. Yesus duduk di sebelah, anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Anak manusia loh. Terus kalau yang ditinggikan, kalau Yesus saya, ditinggikan kamu dan nanti dimuliakan. nangis. Yesus ditinggikan, dimuliakan menjadi Tuhan dan juru selamat, itu Bapak nggak pakai. Di mana? Di mana dalilnya, Yesus Bu? ditinggikan menjadi dijadikan Tuhan juru selamat? Entar Di dulu, mana? entar dulu, Ada entar dulu, ayatnya. entar dulu. Oke. Mana Ya, silakan bawa ditinggikan, ayatnya. dijadikan Tuhan ya, ditinggikan dan dijadikan Tuhan. Iya, Tunjukkan iya, sama lanjut saya Banjar. ayatnya. Serampangan ngomong. Kami ini bukan umat yang bisa dibodoh-bodohin, Bu. Tunjukkan sama saya dalilnya. Anda mengatakan tadi Yesus ditinggikan dan dijadikan Tuhan. Ngomong asal. Nggak boleh menambah-nambah dan mengurangi ayat, Bu. Ini parah ini, modal googling. Ya lanjut Banjar. Oh, saya bikin kopi dulu Bang Kancan. Enggak, saya sih niatannya mau ngambil porsi tadi, sempet. Iya, saya sih tadi mau Pak ngambil porsinya. Dalbo ngata Kenapa? bilangin soal modal googling, Aren googling Pak, gimana dong? Enggak, ya, kalau saya tadi niatannya naik ke atas, ngambil porsinya, yaitu tadi saya sempat dengar kalau umat muslim ajarannya teroris, yang mana? Teriris. Oh, Tapi Aren jadi itu kan teringat lagi yang dia kan ngomong serafim ya. Nah, Aren teringat lagi dengan ini, Pak. Yang Satu serafim itu. meletakkan bara api di mulutnya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah mulutku itu. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Nah, berarti nggak perlu nyalibkan Yesus, ya kan? Mana dong? Iya. Ini gini, Mbak. Itu serafim itu Yesus. Yesus Dia Kristus. muncul tiba-tiba. Ya, itu Dia muncul Yesus tiba-tiba. Kristus. Coba. Iya, coba Bapak. lalu ini kan Yesus sudah membawakan, sebentar. Kalau memang itu Yesus, dia kan sudah membawakan bara api. Lalu kenapa kalian tumbalkan juga? Ayo. Kenapa kalian salibkan juga? Dia sudah membawakan bara api di mulutnya. Iya. Kenapa kalian salibkan juga? Tubuh kita. Di mana Bapak, dia Ibu, mengatakan dia harus disalib untuk menebus dosa kalian? ada Ini, pertumpahan Ren. darah. Harus ada Ren. pertumpahan darah. Aren, ini yang kau maksud ya, 6 sampai 8. Ini. Ini yang kau maksud, Ren. Benar. Bah. Horor. Gua sih ogah kalau gua mesti hapus dosa terus bibir gua melepuh. Itu serafim itu Yesus yang bertemu dengan Bodoh amat mau Yesus mau apa kek, Coba mau tanya dikasih serafim hapus itu Yesus. Di mana datanya? Coba baca di Emang Ibrani. kalau modal congor bisa, Bu. Serafim adalah Yesus atau siapa Ya, adalah baca Yesus? di Ibrani. Bisa, Bu. Baca di Ibrani direndahkan Buka dari malaikat-malaikat datanya. yang lainnya. Buka datanya. Bereskan dulu Matius 28 ayat 18. Yesus adalah penguasa di surga dan di surga dan di bumi. Penguasa di surga tuh tempatnya penghulu malaikat dan malaikat. Ya, jadi Yesus itu bukannya manusia, serafim. Itu aja. Yesus itu manusia, Ibu. Siapa bilang Yesus itu bukan manusia? Manusia waktu di bumi Sebentar, manusia memang. Iya. Sebentar, ini menarik Iya, ini pada Yesus. saat sebentar Yes. izin. Saya dari tadi diam. Yesus itu Ini menarik, manusia ini di menarik. bumi. Ini pada saat ini Manusia. menarik. Ini menarik pada saat Ibu mengatakan di langit dan di bumi Yesus berkuasa. Tolong tunjukkan kekuasaannya Yesus di bumi, Bu. Ya, kita dikasih Roh Kudus, Pak.
kalau nggak dikasih Roh Kudus kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu Allah, nggak tahu Allah tuh semuanya kayak zaman perjanjian lama, nggak ada yang tahu akhlak. Satu wilayah, satu negara nggak tahu akhlak, baik kerajanya maupun rakyatnya nggak tahu akhlak kayak perjanjian lama. Makanya perlu banyak nabi. Nah sekarang kan nggak ada nabi, tapi kita semua tahu akhlak karena dikasih Roh Kudus semuanya. Itulah kuasa Yesus. Coba Ibu, kasih kesempatan saya ngomong, Bu. Saya Nah saya udah gini aja lah, saya ternyata kalian ini ingin kekeh bahwa Al-Quran itu sama dengan Alkitab. Tidak, 100% berbeda. Yang disembahnya berbeda. Jadi saya mau udahan aja, tapi saya gini, saya mendapat ilham dari Roh Kudus untuk nulis-nulis, dan saya udah nulis di Facebook. Itu yang banyak yang nggak tahu, seperti Melkisedek ada 24 semesta alam besar, nggak ada yang tahu. Kayak gitu aja nangis. Kalau modal imani saja mas saya juga bisa. Kalau tanpa data saya juga bisa, Bu. Al-Quran tidak Mana apple to sih? apple, Bu. Bibir Anda dengan Al-Quran tidak apple to apple, Bu. Jauh, Tidak Bu. apple to apple. Mau nggak Ibu Kabur hatukan dia. sama saya? Mau nggak hatukan sama saya? Kita buktikan Kabur, hidup Pak. Anda dan Kabur. Al-Quran itu jauh, Bu. Jauh banget, Bu. Jauh. Oke, shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Jauh, Bu. Ini yang katanya Yesus menciptakan roh ya. Yesus memberikan roh. Nah, Wah, di sini tidak ada saya- tertulis Yesus. Berarti gak digubris Firman nih. Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi, yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi bukan Yesus yang menciptakan roh ya. Jangan isi ibu mah modal imani doang mah. Gak jelas. Shalom, salam sejahtera. Iya. Ada yang mau disampaikan aku, Yuk, ayo, salon. silakan. Ya, shalom Ibu. Shalom kita semua ya. Damai sejahtera buat kita semua ya. Iya, silakan. Jadi untuk Tuhannya Yesus menindaklanjuti memberkati tadi, ya. iya sama-sama, makasih Bu. Jadi untuk menindaklanjuti tadi masalah hukum Taurat tentang pembunuhan Samuel, sampai di mana Yesus berkata bahwa dia menebus dosa, bukan begitu? Halo. Iya. Lanjut. Yang mau saya jadi kenapa kalau tadi sampai ada ayat yang menunjukkan di perjanjian lama itu Allah itu sangat kejam, karena waktu itu di perjanjian lama itu belum ada hukum kasih. Hukum yang mengikat pada saat itu adalah hukum Taurat, di mana gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Itu kenapa Allah di perjanjian lama itu begitu kejam, berbeda dengan apa yang diimplementasikan di dalam perjanjian baru. Karena perjanjian baru itu memakai hukum kasih. Jadi hukum kasih itu baru dinyatakan Allah melalui Yesus Kristus. Dan sedangkan perjanjian lama, kami orang Kristen pun mengakui bahwa di perjanjian lama itu memang Allah terlihat sangat sadis. Kenapa? Karena memang gigi ganti gigi. Berarti Itu hukum Taurat yang mengikat. Allah perjanjian baru dan Allah perjanjian lama gitu. Bagaimana Pak? Coba suaranya Allahnya ada dikondisi. dua, Allah perjanjian baru sama kondusifkan. Allah perjanjian lama. Bagaimana? Suaranya? Allahnya ada dua, maksud Anda. Di Allah Hukumnya perjanjian Pak. lama, Garis bawahi perkataan saya, hukumnya. Saya tidak berbicara tentang oknum kealahan, tapi saya sedang berbicara tentang Anda kan pertanyaan bilang tadi, Bapak. Allah di perjanjian lama, ya kan? Siap. Oke, itu kejam. Tetapi Allah di perjanjian baru tidak kejam, tapi hukumnya kasih, betul? Iya, itu jadi merujuk satu kepada hukum ya. Tidak satu berbicara tentang iya. pribadi Allah ya. Oke, Bukan iya, menunjukkan berarti- dua pribadi. Iya, satu Allah Tapi hukum. satu Allah dengan dua pribadi. Dua Yang hukum satu Pak. kejam. Jangan dipletisirkan lagi. Dua hukum. Coba Dua hukum yang berbeda. belajar berdiskusi dengan benar. Oke, berarti Pak, izin dulu banjir. Kalau kita telaah ya. perjanjian baru hukumnya Tunggu dulu. Ini Banjir. Stipan titik lagi nih. Ini jadi blunder nih kalau begini nih. Suaranya yang mana nih yang mau saya dengar? Tunggu dulu Banjir, izin Ini yang dulu mana nih? sebentar ya. Ya dalbo. Nah kalau kita telah antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, lebih kejam perjanjian baru. Kenapa saya katakan kejam? Tunggu dulu, nanti Anda sangka.
Kenapa saya katakan kejam? Yesus ini dianiaya, diludahi, ditampar, dipaku, ditombak. Itu apakah bukan kekejaman itu? Pak, itu hukum dari Allah bukan? Itu hukum dari Allah Saya bukan? tanya Anda, Bapak ketawa, saya kan itu ketawa juga terjadi karena di lucu. perjanjian baru. Karena Bapak bukan berbicara hukum Allah, tapi itu manusia Saya tanya. pribadi yang hidup di zaman itu. Ya. Mana Bukan yang hukum kejam, Pak? yang Di Bapak perjanjian lama atau perjanjian baru? Yang Nah, Bapak sampaikan tadi itu ketika manusia Bapak lucu. Bapak hukum Anda beda yang sama lucu. hukum. Bapak harus Yesus lihat ini ditombak peristiwanya. nggak? Saya tanya Anda, Yesus ini ditombak nggak? Silakan Anda mau nanya saya. Iya. Yesus ini ditombak tidak? Benar, tapi apakah itu Dipaku hukum dari tidak? Allah? Saya tanya apakah itu hukum dari Allah? Iya, Kita saya sedang tanya. berbicara tentang Saya hukum, tanya. Bapak. Tunggu Jangan dulu, blunder. saya nggak berbicara Jangan hukum. blunder, Nah, kita berbicara Yesus hukum, ini konteks. ditombak tidak? Jangan keluar Anda dari jawab konteks. ditombak. Ini langsung ke kehidupan dia. Itu saya tanya, itu kita sedang berbicara tentang hukum bukan? Jadi apa? Ya blunder, Apa otoritas lucu. dan Pak Eda Yesus digantung di tiang Apapun kayu otoritas Anda salib? berkata demikian, Apa jelas-jelas manfaatnya? di situ bukan hukum Allah. Saya tanya, Justru di situ apa adalah perbuatan manfaatnya manusia yang Yesus jahat. mati Di situ terkutuk di bukan tiang hukum kayu salib? Allah. Manfaatnya Ya apa? lucu Bapak ini. Lihat konteks, Yang lihat lucu. konteksnya. Ini Lucu narasi lah. loh. Masa Narasi hukum Anda hukum saya dibolak-balik. tampilkan kepada Anda. Di dalam Galatia 3:13, di Galatia 3:13, Yesus Lucu ini malah sekali Anda terkutuk ini. dia. Terkutuk dia. Lalu kehendak siapa yang menginginkan Yesus mati terkutuk di tiang kayu salib? Oke. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Itu karena dosa kamu dan saya dan kita semua. Saya yang ada di sini. enggak. Oh, itu Saya nggak bisa bertanya, dibantah. kehendak Itu nggak bisa siapa Yesus mati terkutuk di tiang kayu salib? Kehendak dia sendiri. Di mana dalilnya Yesus kehendak dia sendiri? Kenapa dia nangis? Ketika Karena dia anak minta doa manusia dalam datang. di Ibrani, dia menangis dia. Ya Bapa, tolonglah Bapa. Rasanya mau Berarti mati berkehendak Bapa. dibunuh ya, Yesus Ya, jadi berkehendak dibunuh. Bapak mau tahu konteks ayatnya itu. Biar tidak Di bangun Matius asumsi 26, yang liar. Yesus Biar tidak nangis. asumsi Hilang Lalu liar. kenapa dia Mana nangis? nih? Biar tidak asumsi Pokoknya liar. turun. Bapak ingin tahu definisi atau makna dari ayat tersebut. Hilang. Saya jadi tanya jangan Bapak kehendak buat siapa? blunder. Jadi jangan Kehendak Bapak siapa? berasumsi terus buat Yesus pengebosan mati terkutuk di tiang kayu asumsi salib. Bapak Saya yang tanya. liar. Saya tanya kehendak siapa Yesus mati di tiang kayu salib? Kehendak dia sendiri. Di mana dia dibunuh? Iya, dia kehendak dia Siapa sendiri. yang Karena- membunuhnya karena dan siapa tujuan yang dia datang ke menangkapnya? dunia ini, Ya, karena siapa tujuan dia yang datang membunuh ke dunia Yesus ini dan ya siapa untuk yang menebus dosa menangkapnya? manusia. Nah, pada kenyataannya, dengarkan, kenyataannya Yesus ditangkap dan dianiaya lalu dibunuh. Betul, kita tidak pernah Lalu menyangka hal kehendak itu. siapa Yesus mati di tiang kayu salib? Kehendak dia sendiri. Di mana dia ditangkap? Iya benar, dia ditangkap. Dia dibunuh. Kalau dia tidak mau dibunuh, Pak, dia punya kuasa. Saat itu sudah mati semua tentara Romawi yang menangkap dia. Paham? Ya. Kalau dia Di mana dia mau tunjukkan- sembunyi? Sembunyi Yang di- namanya kehendak, Pak. Ya Pak, paham dia ya tidak narasi ya. sembunyi, Ketika tapi dia kita berada. mengatakan dia menyerahkan nyawanya, Pak, dia menyerahkan dia nyawanya. Bapak ya, tahu nggak, dengarkan ketika dulu. Yesus mau Dengarkan ditangkap, dulu. Petrus membela dia dengan memotong dengarkan. kuping Saya seorang tentara dalil-dalilkan Romawi. ini, Pak ya. Tapi Semua nanti Yesus saya jabarkan memarahi berdasarkan Paulus, dalil. memalu Ya. Petrus. Ya, tunggu dulu, sabar. Ya, ketika Anda mengatakan ini kehendak Yesus, lalu kenapa Yesus protes ketika dia di sidang? Di sidang ini Kenapa coba kamu apa tampar aku? coba kita berbicara. Apa salahku? Berbicara secara Apa salahku linear ya. katanya? Kita berbicara secara Lalu Yesus linear, berdoa, secara perikop. meminta Coba pertolongan jangan, kepada jangan. Bapa. Maka Coba. malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Bapak tahu ayat itu ada? Bapak tahu ayat itu ada? Ada ayatnya. Lalu di mana Pahami ayatnya dulu Yesus isinya, kehendak pahami Yesus konteksnya itu dulu, mau supaya mati di jangan tiang kayu blunder dan salib? buat asumsi, Nah, terus ya di melakukan mana? pengebosan. Ya di mana dalilnya bahwa Yesus mati di tiang kayu salib atas dasar kehendaknya? Jadi gini, Bukan gini, di mana dalilnya, Pak? iya makanya tunggu dulu. Saya kan bukan komputer, Pak. Ya jangan Ya, Bapak aja kalau dalilnya mau di mana? Bapak aja kalau mau itu buka WA dari teman dulu. Iya, Iya di kan? mana dalilnya? Bapak aja. Jangan panik, pelan-pelan aja, Pak. Di mana Siapa yang dalilnya? Saya dalilkan panik? loh.
Ketika Yesus di tiang kayu salib bahkan nangis, Bapak, Bapak, mengapa kau tinggalkan aku? Ini Yesus ini. Lalu ketika Anda mengatakan itu adalah kehendaknya sendiri, di mana catatannya itu? Ya, coba. Oke, Bapak baca Matius 26 sampai 29. Saya bacain aja ayat yang terakhir ya. 28. Ini Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah Astagfirullah. darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dosa siapa? Oke, sudah. Dosa saya dan Ini dia. saudara. Kalau dia penggal-penggal, oke, saya bacakan secara utuh ya. Secara utuh saya bacakan. Di sini Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Benar, Tinggallah itu di karena sini dan Bapak lihat berjaga-jagalah konteksnya, denganku. Bapak lihat konteksnya, jangan bikin blunder. Lihat Ini konteksnya, yang katanya kalau mau baca, kalau mau baca harus dari satu perikop. Sabar, Tapi kok sabar. cocok ayatnya itu doang. Nah ini Pemahaman Alkitab hatiku bukan sangat seperti itu, sedih, Bapak. seperti mau mati rasanya. pendetanya nyerocos Tinggallah kita. di sini Kita tidak dan pernah menyanggah hal berjaga-jagalah itu, dengan Bapak. aku. Saya sebagai murid Kristus tidak pernah menyanggah hal itu. Kenapa tidak Karena mau kami tahu pendetanya kenapa ayat itu kejang-kejang, guys. keluar. Apa ini? Dan ayat itu ada karena Ini Yesus Yesus pada saat nangis, itu Pak. dia sedang menghadapi Ini. penyaliban Hatiku sangat sebagai sedih, manusia. seperti mau Dia berada mati di dalam rasanya. posisi dia sebagai manusia, Tinggallah di kapasitas sini dia dan sebagai berjaga-jagalah dengan manusia. aku. Nah ketika Yesus berdoa, murid-muridnya ketiduran, Yesus Kalau buat marah. blunder. Ini nih, Matius 26, mulai dari 36 dan seterusnya. Oke. Lucu ya Bang. Iya enak ente memang lucu. Nah Kadang kenapa ente lucu kalau Yesus ketawa. marah-marah dia ketika Yesus melihat gak marah bro. muridnya nangis Bukan tidur? marah, kalau marah Kenapa? begini. Gue bilang ke lu, Kenapa dia Bang, marah-marah? itu marah. Itu marah, kalau marah bukan begitu. Di situ itu menunjukkan sifat kemanusiaan Hatiku Yesus. sangat Ketika sedih, dia sedang seperti mau menghadapi. mati rasanya, Iya, kata Yesus. benar. Tinggallah di sini Benar, dan kapasitas dia yang harus Anda berjaga-jagalah lihat. dengan aku. Kapasitas dia Ya, yang harus Bapakku, Anda lihat. jikalau sekiranya Kapasitas mungkin, dia yang Anda harus biarlah lihat. jalan ini Itu kapasitas berlalu dia yang harus Anda lihat. daripadaku. Di saat itu dia Tetapi berbicara sebagai janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kapasitasnya yang harus Anda lihat. Kapasitas dia di Kenapa situ tidak bukan mau mendengarkan malaikat. firman Kapasitas yang apa? sesungguhnya? Kapasitas Kenapa? apa? Kapasitas dia di situ sebagai manusia. Kalau dia tidak merasakan takut, dia bukan manusia. Nah, Justru kapan karena Yesus dia tidak menjadi takut, manusia? Di situ Kapan? menunjukkan Kapan Yesus eksistensi tidak dia menjadi sebagai manusia? manusia. Kapan? Ya, Kapan mau Yesus kirim- tidak menjadi mau manusia? kirim bola Kapan? bulat lagi. Kapan Yesus? Udahlah kalian sering bahas kok. Ini Yohanes 1 ayat di 1. Lukas 22 Galatia 69. juga dia telah Mulai mengutus sebagai sekarang Allah, tidak memperkenalkan anak diri sebagai manusia Allah, duduk tetapi di telah sebelah kanan mengosongkan dirinya Bapa dan yang menjadi Maha manusia Kuasa. dan bahkan taat sampai mati. Itu ayat yang Ini sering kalian pakai kok masih mau nanya. di Mau Lukas blunder 22 lagi. 69, di Markus Nggak 14 kena buat gua, 62. bro. Anak Asal manusia ente duduk mau di giring, sebelah kanan mau Bapa. buat opini, Anak mau bangun manusia. logika gak kena buat gua. Gua 11 katanya Bisa manusia. aja. Sekarang manusia kok bilang. Gak kena. Setelah dia Nggak dibunuh, nyambung. dia Gua duduk di sebelah kanan bilang Bapa, ternyata dia lahir. manusia. Nggak nyambung. Kalau yang lain, kalau kayak ibu tadi Di Lukas bisa, 22 62. bisa lu olok-olok. 69. Di Markus 14 62. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Baca yang benar biar kalau nggak tahu gua Ini. kasih tahu. Nah, Baca yang benar. anak manusia, coba buka. Siapa yang buka? Bisa buka di sini, buka coba di Markus 14 62 Ente yang atau di suruh Lukas buka kok, 22 masa aneh yang 69. Nah, Tunggu, tak bukakannya, tak bukakan. Selamat sore. Tunggu, sabar. Saya bukakan. Iya, kayaknya bertengkar terus ini. Bagaimana ini bertengkar ini? Iya, Bukan. kalian buat blunder. Dia dan menolak melakukan Yesus manusia. pengebosan. Makanya Kita buka. perdebatan.
Maksudnya bicaranya satu-satu biar teratur. Kalau banyak begini nggak tahu yang mana yang mau Gak didengar pernah ini. kalau sama gua. Kalau Aku adalah logika, aku. kalau Ini nggak kalian bisa, mau main Bang. logika, Dia memang nggak pernah nyerocos sama gua. mulutnya. Nah, Kalau ini. mau main Nggak logika, bisa. coba Mulutnya dibaca. nyerocos dia. kalau Coba mau main dibaca. logika nggak. Nih. Di Lukas Tengok tuh. 22 Tuh, 69. nyerocos dia. Yang mana Dia ini aja yang mau berisik didengar dari ini? tadi. Hostnya gimana? Dia aja Hostnya berisik dari jelas tadi. nih. Yang di atasmu. Ya, hostnya harus Yang- tegas ini yang supaya itu. jelas. Ini. Iya, saya dari tadi biarkan dia ngomong karena nanti framing pula katanya dikeroyok. Tapi dia aja suaranya dari tadi. Ini jelas gak ini? Blur ya? Blur. Jelas gak ini? Mulai sekarang anak Waalaikumsalam manusia warahmatullahi sudah wabarakatuh. duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Ini anak manusia. Ini blur. Ada datanya dari saya. Ini. Sama kalian yang 70-nya. Ini. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu anak Nah, manusia. Di 69. Apa bantahannya? Mana lihat? Coba dibantai itu Pak. Mana dia? Ah. Saya diamkan itu dari tadi congor doang. Coba dibantai itu anak manusia. Di Lukas 22 69. Siapa ini yang ditanya nih? Ini yang di atas ini, yang foto modal profilnya congor. oren. Kan dia menolak Yesus manusia. Oke. Silakan. Coba kalau Anda mengatakan Yesus bukan manusia setelah dia ke surga, mana datanya? Kami menampilkan data di sini di Lukas 22 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Ini anak manusia ini. Sekarang Anda tampilkan datanya di mana Boleh saya Yesus berbicara, bukan Bang? manusia. Boleh saya berbicara, Bang? Silakan. Ya. Terima kasih ya atas Ya main kesempatannya. mood, payahlah di mood segala. Terima kasih ya. Dia hidup. Tunggu dulu banyak. Ya Anda Oke. santun ya. Silakan Anda Silakan. tampilkan datamu di mana Yesus tidak dikatakan bukan manusia. Pak, dari tadi saya bilang, saya tidak pernah bilang Yesus bukan manusia. Yesus datang sebagai manusia, Pak. Bahkan Di ayat surga, yang kalian sering pakai di surga. framing, Anda yang kan kalian mengatakan. sering pakai blunder itu Yohanes 1 ayat 1 dan Galatia. Iya. Itu di situ sudah menunjukkan Begitu sebagai dia manusia melihat datanya, Yesus. Jadi langsung siapa yang berubah. mengatakan Yesus tidak manusia? Lucu Anda ini memutarbalikkan fakta dan kebenaran. Aduh, capek deh. Ketika dia melihat datanya langsung berubah narasinya. Tadi Anda mengatakan, dengarkan ya. Tadi Anda mengatakan itu kan kemanusiaannya wajar ketika dia takut. Tetapi ketika dia di surga kan bukan manusia. Nah, saya tampilkan datanya. Ternyata mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Ketika Anda melihat ini, Anda Saya nggak fokus ke situ, Pak. Yang saya bukan fokus loh. tadi. Makanya berdiskusi, Ya, sekarang Pak. kalau Jangan ente lupa, sudah bahas Anda di situ, mau mewakili saya bahas Kristen itu. naik di Mau sini. saya bahas itu. Mau saya bahas itu. Yang saya bahas tadi tentang kemanusiaan Yesus yang ente sanggah. Ya, ketika kami menampilkan segala data-data, Anda mengatakan itu kemanusiaannya. Nah, Ya iya benar. ketika kami sudah menampilkan itu, kapan Yesus bukan jadi manusia? Kalau dia sudah datang sebagai Allah, Bapak Agus. Anda mengatakan dia di surga. Begitu ditampilkan juga, wow langsung. Lucu Anda ini. Masa Tuhan mau datang ke dunia ini? Angus Pak, Ya, kiamat namanya ya kalau Tuhan tendang datang. aja ini supaya kita Makanya ada dia datang dialog sebagai manusia. lebih ini ya. Lalu bagaimana Lukas 2 ayat 11 sebagai ini? Tuhan. Lalu bagaimana Lukas 2 ayat 11? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Tuhan Kristus di kota Daud. Yesus, yaitu itu. Kristus Tuhan di kota Daud. Itu. Bagaimana? Kau Itu. bilang Tuhan nggak mungkin lahir Itu. datang ke dunia. Kau bilang Tuhan nggak iya. mungkin. Pada Ayo. saat itu, Ayo, kalau kau coba Anda baca lagi kau. perikopnya, Anda pahami konteksnya. Nggak ada baca isinya seperti perikopnya. apa. Yang itu Kenapa jelas ayat itu tertulis. bisa Nggak usah ada? baca perikopnya. Jadi Di sini begini. tertulis. Oke, saya jawab. Jadi begini, pada saat itu
pada saat itu Kasih ngomong dulu ya, kasih jelas habis dia bicara, baru kita masuk. Ya, betul itu betul. Pak, nggak usah ngatur Pak. Di sini gimana ya? Nggak usah ngatur Pak. Di sini aturannya kami yang buat. aduh. Ya, maksudnya host supaya bisa pahami kan biar dia jelaskan dulu. Kalau pada semua ngomong kan tidak jelas, kita mau dengar main supaya pahami juga, supaya bisa mengerti. Ya, biar dia jelaskan dulu. Nanti setelah jelaskan baru dikonfirmasi ulang. Ya, Kami tahu aturannya Pak. Nggak usah Bapak yang ngatur Pak. Silakan turun kalau nggak senang. Bukan dah senang, cuma supaya enak didengar aja. Bukan masalah senang nggak senang. Gak apa-apa, silakan. Tetapi ingat, jangan muter-muter. Ini Ya. kawan Anda ini dari tadi muter-muter. Ketika Iya, kita iya. menampilkan data, dia mengatakan itu Muter-muter. Jadi kemanusiaannya. nggak usah ngatur. Boleh saya bertanya, Bang? Tanggapi sedikit mengenai judulnya ini. Apa judulnya itu? Silakan. Ya, Yesus apa ini? Bukan utusan ya, bukan Tuhan ya. Utusan bukan Tuhan gitu ya. Yesus utusan, Ya. bukan Tuhan. Ya, silakan. Saya ini komentari sedikit ya. Kalau menurut saya ini kurang pas karena Yesus itu adalah Tuhan dan Allah sendiri. Oh, salah tuh. Nggak apa-apa. Selama dia santung, kita hormati. Beda dengan orang ini. Ya, maksudnya jangan kita saling menyalahkan karena tidak mungkin lah kita lebih tahu isi rumah orang daripada orang itu sendiri. Iya. Baik Pak, silakan Pak. Nanti saya dalil-dalilkan satu persatu, ratusan dalil-dalil itu. Iya. Silakan. Saya juga mengatakan begitu, cuma bicara bukan ngomong doang aja, ada dalilnya. Ya, karena Yesus itulah pencipta segala sesuatu yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Dalilnya dari mana? Tadi yang saya katakan, Yesus bukan hanya Tuhan tapi Allah, dari Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Boleh dibuka? Berarti yang mati Silakan, di tiang silakan, salib silakan, Tuhan, Pak. Bang Dalbo. Yohanes Berarti yang mati di 20 tiang salib Tuhan. Ayat 27 sampai 29. Berarti yang mati di oke, tiang iya. salib Bang Dalbo, pencipta alam semesta. Bang Dalbo, Iya. yang mati di tiang salib kan namanya Yesus. Nah, Betul, kan betul. dituhankan dia. Bukan Yang kayak mati gitu itu caranya adalah kalau berdebat. Bapa pencipta alam. Tuh, jadi gimana? Enggak, saya ngomong sama saudara saya kok. Ya, Sama Iya. saya Maaf. saya kan bilang tadi Yesus itu Tuhan dan Allah. Iya, di mana Dalilnya dalilnya dari Pak? Dalilnya dari mana? Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Oh, Yohanes 20. Ada ayat 27 sampai 29. Oke. Saya buka itu. dulu ya. Ya, Saya boleh. buka. Oke. Kalau ini enak ini, walaupun artinya ujung-ujungnya dia utusan. Nggak masalah. Bukan utusan. Oh Itu iya, Tuhan dan sama Allah. Pak. Kan saya Yohanes berapa? 20 ayat 27 sampai 29. Oke. Sebelum Yang ayat 28-nya mengatakan 20 Yohanes 20 saya bacakan dulu terlebih awal supaya Anda bisa menampilkan ternyata Bible saudara ini kontradiksi luar binasa. Di sini Yohanes 20 ya 17. Janganlah engkau memegang salah, aku, salah kata Bang, Yesus. salah. Tunggu dulu, Salah, Bang, salah. saya baca dulu Pak. Itu bukan itu, bukan. Iya, tunggu sabar. Ini kata Yesus tinta Yohanes- merah. Janganlah Yohanes engkau 20, memegang ayat aku, 27, Bang. sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allah. Salah baca itu, Bang. Salah. Ini yang bukan itu. 20. Yohanes, coba dengar dulu. Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Oh iya. Aduh, Kita bagaimana ini host ini? Oke. Eh, Kalau mau Berarti diloncatin, oke. berarti dia punya Allah ya? Punya Bapa dia Bang Dalbo. Punya. Oh. Bapak itu siapa Bang Dalbo? Oh, itu dia. Itu yang Bapak- masih dipertanyakan Bang. Bapak itu siapa Bapak ini Bang? siapa? Ren tahu nggak Bapak ini siapa? Aku pengen tahu. Masih Pengen dalam tanda belajar. tanya Bang. Oh, masih Dalam tanda tanya Silakan, besar silakan. Bang. Luar biasa Bapak ini punya ya. Dia kan dia bawa Oh, itu. bukan. Thomas lagi kaget. Sebagaimana ketika saya hadir di Medan, ketemu Bang Erik, langsung Bang Erik mengatakan,
Wah ya Allah ya Tuhanku Padalwo, dari mana kau Padalwo? Apakah saya Tuhanmu, Erik? Angin kencang tadi. Kalau Aren jangan ya Pak, dari tadi Saya Padalbo kaget. gitu. Saya Ren, kaget lah ketemu hijau, sama Bang hijau Dalbo. ini Nggak pernah Islam nyampe Kristen, ibadah Ren. ke Medan. Ren. Cok, ini Anginnya dari kayaknya kanan kok tadi. Islam dia. Anginnya tadi dari kanan sana. Islam. Anginnya kencang. Dia hijau Ya ini. lanjut dulu, saya mau bikin kopi ini dihalang-halangi Ini hijau ini Kristen Kak. Yang hijau ini Kristen. Kalau Bagaimana Bang Erik, tadi Yohanes Islam. 20 Kalau Bang ayat Erik 27 sampai Muslim 29? apa Islam? Bang Erik. Islam dia Krislam. Krislam. Sudah dibaca apa belum? Saya mendengar kabar berita bahwasannya Yesus sunat, saya sunat juga, Mbak. Bang Ali nanti Bang. Bang Hijau. Ya, Islam apa saya Kristen? mendengar kabar bahwasannya ada satu kitab suci yang ada satu kitab yang bukan suci mengatakan Yesus itu sunat. Jadi saya ikut Yesus sunat, Aduh Mbak. ini Bang Erik ini kayak oten aja. Motong-motong. Kan tadi nanya Bang saya. Hijau. Tadi Bang. Bang Hijau, Islam apa Kristen? Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Ya itu Thomas kaget, Bang. Itu kaget Thomasnya, Waduh. Bang. Thomas kaget. Berarti sampean ini Thomas baca koran kaget. berarti. Sampean baca koran nggak jelas ini. Nggak tahu ini. Ya. Apanya? Jangan dipaksakan Yesus itu Tuhan, Bang. Loh. Mana keluar dia? Mana dia, Baros? Turun dia. Turun. Coba Kabur naik dia, lagi, nampak Bang Handi. Siapa Nampak namanya Bang Handi tadi? masuk, kabur dia. Namanya iya lupa ya, pakai kaos merah dia. Dipaksain kali lah Yesus itu jadi Tuhan. Buset, Kasihan anak gua orang naik dia, Palestina. gua naik dia turun. Gak bener ini. Aku naikin Aku Bang ini loh, Andi kalau Bang. dia turun. Naikin lagi tuh, naikin lagi. Aku ini loh, aku ada ini si profil Oren ini tadi dibilangnya Tuhan nggak mungkin turun jadi manusia gitu. Begitu aku bawakan Lukas 2:11, iya ini begini begitu. Siapa tadi namanya Ren? Enggak nyimak. Ini ada Bang Rocky Gerung. Bang Rocky, selamat siang. Ya siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Rocky udah syahadat ya? Bang Andi, itu Bang Zuma nunggu tuh Bang Andi. Diantar ke sana. Ya lanjut Ren. Rocky Gersang namanya Kak, Rocky Gersang Kak, bukan Rocky Gerung Kak. Lanjut ini Bang, aku ini jadi diem nih. Bang aku. Ya, kok diem semua ini Ren? Pendeta Rebek, kenapa kau diam? Tadi minta naik, dan dinaikkan bisu malah. Tahu nih setiap gua nongol pasti pada takut. Apa sih? Kicep banget lu, weh. Nih, udah gua undang nih mic-mu. Jangan alasan di mute. Tadi teriak-teriak apa Chris? Ini malah nih noise. Nggak ada di bawah yang tadi Ren. Noise aku. Bentar lagi dicari. Halo. Ya, ini ada Bang Handi nih, aku. Aduh berisik itu Aduh, iya. Jadi, Turunin aja berisik Handset tadi nggak apa, gocengan. tadi nggak apa-apa. Mana tadi itu nekat banget sembah manusia? Mana tadi itu orang itu nekat banget sembah manusia gitu loh.